Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini udah jam Ya, Kak. 7.15. Maaf ya terlambat berapa menit. Sampai jam berapa nih, Mbak? Sampai jam berapa ini? Sampai 8:30. Oke. Oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Salam. Selamat datang di acara ini Ngobrol Senja dari Dwi Kastia Foundation. Terima kasih yang udah join ya. Hari ini kita akan sharing dengan Kak Indra Dwi Prastyo mengenai temanya udah ada di poster sih, mengejar cita-cita melalui pendidikan. Dari info Kak, tadi saya baca-baca mereka banyaknya ada yang dari pendidikan juga, tertariknya karena temanya juga sih Kak. Ya. Nanti di akhir acara ini ada sesi tanya jawab ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan dapat langsung ditanyakan di kolom chat ya. Nah, sebelum acara dimulai, ini pesan sponsor. Saya mau memperkenalkan Dwi Kastia Foundation. Ya. Jadi mau perkenalan singkat aja nih. Jadi Dwi Kastia Foundation adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 2019. Organisasi ini didirikan atas kesadaran untuk memajukan bangsa. Visinya sendiri adalah menjadi yayasan yang turut aktif menciptakan generasi emas Indonesia 2045 dalam menghasilkan generasi masa depan yang memiliki kecerdasan komprehensif, yaitu inovatif, kreatif, berkarakter positif, berperadaban unggul, dan berdaya saing internasional. Adapun misinya yaitu meningkatkan wawasan, keterampilan, dan menumbuhkan karakter mulia generasi muda dalam rangka mewujudkan pribadi yang berkualitas dan dapat bersaing di dunia internasional. Jadi targetnya bisa untuk internasional gitu. Nih, selanjutnya mau kenalan nih. Kan biasanya ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Karena saya mau... Gimana, Mas? Mbak jomblo ya pasti ya? Wah. Udah ya. Wah, susah tuh dijawab. Kan tak kenal maka tak sayang. Saya akan memandu acara ini dari awal sampai akhir nih. Nah, jadi saya mau kenalan nih. Nama saya Dinda Ayunaria, bisa dipanggil Dek Dinda, biar kelihatan muda. Saya sekarang bekerja di salah satu BUMN migas di Jakarta. Tuh, selanjutnya perkenalan pembicaranya nih. Kak Indra Dwi Prastyo selaku Managing Director ID Next Leader. Ya Kak, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri Kak. Oh gitu doang perkenalannya? Oh iya wes. Oke. Kenalan dulu, baru nanti loncat ke... Kayak yang dari Berlin masih psikologi gitu langsung kemarin. Wah, jangan dibaca pertanyaan ya. Banyak banget ini. Halo teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejujurnya saya dengan justru kita santai aja ya. Ini kan udah malam ya, jangan berat-berat. Karena jatahnya pagi, siang gitu ya. Malam itu sambil ngopi. Ya. Iya, ngobrol-ngobrol aja lah. Jadi saya diminta oleh panitia untuk bicara tentang pendidikan dan cara mencapai mimpi. Dan menurut saya itu pertama abstrak sekali. Jadi panitia ini tega dengan saya ngasih tema yang abstrak dan tidak ada tornya. Ya, bisa dibayangkan saya harus buat materi yang tidak ada tornya dan abstrak sekali. Oke, satu. Yang kedua, saya mohon maaf lagi. Jadi emang tadi telat. Jadi karena ada kerjaan lain sebenarnya. Jadi at the same time sebenarnya saya ada kerjaan lain. Cuman kemudian tim saya yang saya coba untuk handle. Jadi mohon maaf banget. Nah, karena materinya abstrak, jadi saya akan berbicara dengan cara-cara yang abstrak. Jadi semoga teman-teman menangkap keabstrakan ini, semoga berbuah menjadi sebuah abstrak baru yang kemudian bisa teman-teman pikirkan gitu ya. Nah, jadi saya akan sharing sedikit tentang PPT saya yang saya buat sekitar 10 menit yang lalu lah, tentang ini, will education itself enough. Jadi Mas, bentar. Oh, belum ya? Oh, belum dong. Kita Yaudah. ini dulu, kita ceritain Tuh, apa kan? peraturannya Saking dulu. abstraknya, saya nggak tahu randornya. Jadi mohon dimaafkan. Udah dikasih tahu loh. Gimana? Nah, ini cuman buat peserta aja sih. Tadi saya sempat ngomong di awal, ini cuma penekanan aja. Jadi mau diingatin lagi, nanti pertanyaannya ditaruh di bawah sini ya. Di bawah sini jadi di chat.
Di chatnya nanti dibikin, kalau ada yang mau nanya langsung nanyanya di chat aja ya, jangan langsung nyamber, gitu. Nggak apa kan Kak? Nggak usah langsung, Apa? jadi presentasi selesai dulu, baru tanya jawab. Jadi untuk semua Boleh. peserta mohon untuk tidak mengaktifkan suara selama sharing Tapi session. saya boleh request nggak pertanyaannya mereka pakai ngomong aja boleh nggak nanti? Nggak usah pakai teks. Oke, siap. Iya, ini pada nggak berani ngomong nih Kak, Nggak dari apa-apa. tadi. Saya Nanti baca pokoknya, capek saya. nanti kita request pada Yap, ngomong. siap. Oke, siap. Ya udah Kak. Kak Indra silakan dilanjutkan. Oke. Oke, Kak. Jadi teman-teman saya diminta bicara tentang pendidikan. Nah, inti bukan pendidikan sih, gimana cara kita mencapai mimpi. Jadi gimana ya? Saya mulai dari mana ya? Jadi pertama saya pengen bilang bahwa saya lahir dan besar di salah satu kota di kota Kalimantan Barat. Jadi di ujung Kalimantan Barat namanya ada kota Singkawang. Kota Singkawang itu 3 jam dari Pontianak, dari bandara terdekat di Kalimantan Barat. Jadi kalau kalian pengen main ke rumah saya, kalian harus flight dulu ke Pontianak, kemudian perjalanan darat 3 jam menuju kota Pontianak. Sorry, menuju kota Singkawang. Jadi saya tidak lahiran besar di kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman hari ini ngerasa kita sama seperantauan, maka that's good gitu ya, bahwa kita sama-sama perantauan atau kita sama-sama anak daerah. Karena biasanya ada dilema sendiri tuh, becoming anak daerah tuh ada dilema sendiri. Jadi, pertama itu. Kedua, saat ini saya kerja di Managing Director Adi Next Leader, sebuah lembaga yang saya dirikan bersama teman-teman. Kantornya ada di Kuningan, Jakarta. Kalau teman-teman ada waktu, monggo main kantor kita di Epiwalk. Fokusnya, jangan dicoret-coret. Fokusnya itu di pendidikan dan kepemudaan. Dan sekarang saya dan teman-teman juga lagi bangun kampus, namanya Mahakarya Asia. Universitas Mahakarya Asia ada di 4 titik di Indonesia. Kampusnya ada di Jakarta, 2, di Jogja, dan di Sumatera. Sumateranya itu di Lampung. Jadi sekarang juga lagi nge-crafting universitas sambil ngurus ini, sambil ngurus itu. Maka tadi rada sibuk karena ada kerjaan dari universitas yang harus saya kerjakan. Dan saya membidangi masalah innovation strategis dan kurikulum di sana. Anyway, teman-teman semuanya, apa yang saya pengen sampaikan di sini, saya tidak akan berbicara masalah romantisme. Nah, kenapa? Saya tuh rada lelah juga kalau ada webinar gitu ya, terus yang dibicarakan masalah romantisme ya. Romantisme itu contohnya apa? Gini, gimana caranya tembus ke Harvard? Nah, itu romantisme menurut saya. Karena nggak semua orang punya kisah romantis yang sama gitu. Terus saya pengen sharing hal yang kemudian mungkin agak susah bagi teman-teman. Jadi yang bisa saya share ke sini sebenarnya secara prinsip. Jadi saya tidak akan sharing pengalaman, tapi saya akan sharing value yang saya pikir kita bisa ketemu nih. Karena kalau saya sharing pengalaman, ya lagi-lagi romantisme gitu kan. Saya agak kurang senang dengan romantisme. Jadi yang saya pengen sharing masalah value. Teman-teman semuanya, so, I'm not gonna talk about this. Jadi panitia minta saya bicara tentang prestasi dan segala macam mimpi, but then I'm not talking about this, gimana cara dapetin beasiswa, saya nggak akan bicara tentang gimana jadi berprestasi, keliling dunia, segala macam. No, I'm not gonna say about this, trust me. Nah, jadi mulai bingung kan panitia kan. Nah, sekali-sekali saya jebak panitia. Jadi saya nggak akan bicara yang tinggi-tinggi, tapi saya akan bicara hal-hal yang jarang saya bicarakan di luar, mungkin kali ini baru saya bicarakan di sini ya, tentang value. Tema kita kan adalah, will education itself enough? Apakah pendidikan itu cukup? Nah, saya nggak pengen jawab, tapi nanti saya pengen kita diskusi ya, teman-teman ya. Jadi, ini beberapa CV yang kemudian saya coba lampirkan, ada kemudian jadi Mapres, kemudian saya penerima lebih dari 10 beasiswa ketika S1 dan S2, kemudian terima beasiswa LPDP dan seterusnya dapat grant segala macam. Badan saya pikir ini romantis. Kalau saya bicara gimana saya dapat ini, saya pikir itu romantis sekali. Sama kayak berbicara gimana cara saya dapetin pacar di tengah orang jomblo misalkan, atau teman-teman yang sedang tidak punya pacar gitu kan, jadi romantis semua kan, ngapain didengarkan gitu. Nah, jadi saya nggak akan cerita ini, tapi yang saya bicarakan adalah value-nya teman-teman. Saya pikir setelah kali ini, saya pikir kita semua bisa belajar bahwa ternyata value atau core yang kemudian saya anut mungkin suitable dengan teman-teman, mungkin sama.
Nah, ketika itu sama, kita bisa diskusi tuh. Tapi kalau misalkan nggak sama kan kita agak beda, agak susah kan. Maka saya pengen menyatukan frekuensi dulu teman-teman bahwa saya tidak lahir dan besar dari anak yang punya privilege luar biasa. Bapak saya pensiunan TNI, jadi pensiunan TNI dengan mungkin waktu itu gaji beliau berapa ya? 2 komaan lah, sekian lah gitu ya. Dan dengan segala potongannya, kemudian beliau tidak mampu menguliahkan S1. Jadi beliau sambil berjualan di masa tuanya. Beliau berjualan membuka kantin gitu di sebuah kantin untuk membiayai studi S1 saya. Jadi saya berangkat dari S1 dari sebenarnya orang tua yang tidak memiliki kecukupan finansial. Nah, tapi kemudian itu yang membuat saya membuat materi kali ini. Materinya adalah ini bisa dihapus nggak sih? Merah-merah ini bisa nggak? Coretan ini nggak bisa ya? Ya wes, kalau Tadi nggak ada yang ya udah kalau nggak bisa. Nah, itu yang mengantarkan saya sampai hari ini, dan itulah kemudian materi saya kali ini tentang 24 adalah kunci. Nah, apa maksud saya 24 adalah kunci? Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan, tapi saya pengen bilang bahwa teman-teman, karena keterbatasan orang tua saya tersebut, saya berpikir keras untuk bagaimana bisa struggling kuliah. Jadi, kenapa kemudian saya mendapatkan banyak beasiswa ketika S1 sebenarnya bukan karena pintar-pintar amat, tapi saya butuh beasiswa. Saya tuh percaya ya bahwa orang yang tertindas tanda kutip itu doanya manjur. Maka mungkin karena waktu itu saya butuh uang gitu, terus manjur aja. Jadi saya nggak ngerasa saya pintar, cuma manjur aja gitu, laki lah. Jadi saya bisa dibilang studi saya semua dari beasiswa, baik itu SPP, baik itu perjalanan saya untuk belajar ke sana kemari ke luar negeri, seterusnya saya dapat itu semua dari beasiswa. But then, kenapa kemudian saya bisa dapat beasiswa tersebut? Nah, itu yang akan saya bahas di sini. Teman-teman semuanya, jangan dibayangkan saya adalah orang yang smart di dalam kelas dengan yang kutu buku ya, yang pinter segala macam lah, yang seperti anak-anak yang pinter banget lah. Enggak, saya nggak pinter. Kerjaan saya itu demo. Jadi kerjaan saya satu itu demo aja, itu belakang Pak Polisi itu kenal saya. Jadi saya kritik pemerintah, kampus segala macam. Jadi kerjaan saya itu demo. Maka saya bilang jalan adalah perpustakaan menurut saya. Jadi hal yang pengen saya share di sini pertama adalah saya dari S1 saya tidak pernah menganggap ruang kelas itu tembok tempat saya belajar. Saya nggak pernah menganggap itu. Jadi ruang kelas itu saya anggap hanya salah satu bagian proses saya belajar, tapi tidak hanya itu. Jadi yang saya lakukan itu nyaris saya belajar dimanapun, bahkan belajar di luar kelas, bahkan belajar di jalan gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Saya belajar dimanapun. Jadi salah satu apa yang saya pengen sampaikan di sini untuk teman-teman semua yang lagi struggling masalah pendidikan segala macam, trust me, ruang kelas itu hanya batas tembok. Tapi imajinasi kita tentang knowledge itu tidak terbatas pada tembok-tembok tersebut. Maka saya agak kritis masalah ini karena saya sendiri tidak lahir dari rahim ruang kelas yang eksklusif. Justru saya lahir dari rahim jalanan, saya lahir dari rahim diskusi, lahir dari rahim debat, dan seterusnya. Jadi, pertama yang pengen saya bilang adalah jalan adalah perpustakaan. Maksudnya tidak hanya literally jalan ya, tapi yang pengen saya sampaikan adalah perpustakaan itu justru di luar kelas. Jadi kalau kita bisa dapat ilmu di dalam kelas, apalagi di luar kelas gitu ya. Tembok kelas itu berapa kali berapa sih paling? Yang ngajar kita di kelas itu paling berapa dosen. Tapi kemudian ketika kita keluar kelas, kita keluar dari ruang kelas kita akan berhadapan dengan ratusan dosen. Kan dosen-dosen itu mulai dari ibu-ibu penjual gorengan, itu dosen kita. Mulai dari Pak Polisi yang sedang bertugas di belakang saya, itu jadi dosen saya. Ya seterusnya dan seterusnya. Artinya kita bisa belajar dari siapapun. Nah, itu yang saya gunakan waktu itu. Jadi, saya hampir bisa saya bilang, saya jarang sekali pulang ke kos-kosan, karena hari saya habiskan untuk diskusi, debat, dan retorika di kampus untuk membuat strategic plan lah. Jadi hari ini kita ngapain, besok ngapain, dan seterusnya. Tapi lucunya, saya jadi mapres. Jadi rektor yang kemudian saya demo memberi penghargaan bagi masa berprestasi gitu loh. Kan itu unik gitu ya. Jadi kayak ini
yang demo saya, tapi ternyata dia pinter juga ya gitu lah. Nah, value yang pengen saya sampaikan di sini teman-teman, berkompromilah dengan tujuan. Jadi kok pertama saya bicara masalah jalan adalah perpustakaan, yang kedua yang pengen saya sharing adalah kompromi dengan tujuan teman-teman. Gini, tujuan kita sebenarnya studi itu apa? Simple aja. Tujuan saya studi S1 atau S2 adalah belajar. Namun saya tidak pernah melimit belajar itu apa. Nah, menurut saya belajar adalah mengeluarkan segala effort untuk mencapai goal. Maka saya punya goal sosial saya apa? Goal sosial saya buat yayasan. Jadi ketika semester 5, saya udah buat yayasan saya sendiri. Goal kedua dalam akademik saya apa? Yaudah, saya jadi mapres. Yaudah, ketika semester 6, saya jadi mahasiswa berprestasi, itu nomor 1 di universitas. Terus goal-goal lain saya buat semua. Nah, itu belajar menurut saya. Tapi untuk bisa berdamai dengan itu, kita harus berkompromi dong. Nggak mungkin misalkan Mbak, siapa namanya ini, Mbak moderator, sih lupa namanya, Mbak moderator tadi, pengen misalkan menjadi hebat gitu ya, tapi kemudian tidak mau berkompromi, nggak bisa. Contoh kompromi itu gini, Mbak. Saya punya 100, Mbak punya 100. Oke? Untuk kita kompromi, kita harus mengurangi value kita. Artinya ya udah mungkin Mbak 60, aku 40 dan seterusnya. Saya mungkin 30, Mbak 70 dan seterusnya. Nah, pertama saya pengen bilang bahwa teman-teman yang kemudian hari ini sedang struggling dengan pendidikannya, kita harus berkompromi dengan tujuan. Kalau teman-teman punya goal yang tinggi, siap berkompromi nggak? Contoh realnya apa? Teman-teman pengen jadi mapres misalkan ya, tapi belajarnya apa ele-elean kalau orang Jawa tuh ele-elean nih apa ya? Malas-malesan. Kan itu namanya nggak kompromi. Jadi maunya dapat banyak tapi nggak mau beri banyak kan gitu. Itu nggak bisa kompromi. Nah, yang saya lakukan dari dulu sebenarnya adalah saya berkompromi. Jadi kenapa sambil saya demo, misalkan sambil saya buat strategik untuk kemudian gerakan aktivisme dan seterusnya, saya belajar di kampus itu di sekretariat. Saya belajar ujung-ujungnya memang jam tidur saya berkurang, tapi itu bentuk kompromi. Tapi itu bentuk kompromi yang harus saya bayar. Nah, yang saya pengen bilang adalah banyak teman-teman hari ini yang goal-nya besar, mimpinya besar, tapi nggak mau kompromi. Saya bilang misalkan, Mas Indra, sebulan uang buku berapa? Saya bilang sekian lah misalnya. Terus, wah mahal banget mas, yang gratisan ada. Wah kan nggak bisa kompromi toh. Jadi pengen dapat ilmu banyak, tapi nggak mau kompromi untuk keluar beli buku misalkan. Itu kan nggak bisa. Nah, saya melakukan hal-hal yang saya bilang kompromis, Mbak. Sebulan uang saya bulanan itu 600.000 dari orang tua. Jadi di luar uang kos ya. 600.000 dan saya harus bisa bilang 250.000 saya itu uang buku. Itu bentuk kompromi saya. Lalu uang saya sisanya untuk makan, ya susah sekali ya memakannya pada zaman itu ya. Tapi itu kompromi lagi-lagi karena saya nggak baca buku. Jadi saya harus baca buku setiap bulan itu. Jadi itu bentuk kompromi saya. Kemudian walaupun kemudian saya mapres secara akademik bagus, tapi saya nggak mau kehilangan prestasi sosial. Maka saya udah aktif di komunitas dan buat lembaga ketika saya semester 5 waktu itu. Dan itu bentuk kompromi. Komprominya berarti capek, siap bolos ketika kuliah gitu kan, itu kompromi, bentuk kompromi. Tapi kemudian kita dapat apa yang kita inginkan. Nah, pertama selain kemudian tadi saya bilang bahwa belajar adalah tujuan, jalan adalah perpustakaan, yang saya pengen bilang kedua adalah siap nggak kita berkompromi dengan goal kita. Jadi kalau teman-teman hari ini punya goal yang besar, apa nih nilai kompromi yang mau kita berikan? Apakah uang yang akan kita bayarkan, waktu yang kita kurangi, jam family time yang mungkin kita berkurang, atau jam dengan pacar yang kemudian berkurang, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya adalah semakin besar tujuan kita, kompromi kita akan semakin besar. Itu kuncinya. Itu saya belajar dari sejarah sih. Jadi kan kalau perang-perangan sejarah gitu kan, yang ini pengen nyaplok ini, yang ini pengen nyaplok ini. Kan nggak bisa dapat dua-duanya. Ujung-ujungnya kompromi. Yaudah, you dapat setengah, aku dapat setengah. Kan kayak gitu. Jadi, saya belajar dari sejarah, ternyata emang kalau kita pengen dapat goal besar, kita harus kompromi. Dan kompromi kita itu adalah value yang kita punya. Bisa waktu, bisa tenaga, ya, bisa pikiran, dan seterusnya. Nah, itu yang pengen saya katakan. Jadi, walaupun memang kemudian saya seolah-olah berandal gitu S1-nya, tapi saya tidak pernah kompromi dengan akademik saya. Saya tidak pernah mau kompromi dengan nilai akademik saya. Itu yang membuat saya kemudian jadi mahasiswa berprestasi ketika level universitas dan fakultas waktu itu. Nah, kedua, yang pengen saya katakan, ketika saya semester, lupa saya ke Korea, semester berapa ya? Semester 5 apa ya? Lupa saya. Semester 5, Kemenpora waktu itu membuka perlombaan ke Korea waktu itu, Mbak. Jadi ada pertukaran pemuda antar negara atau PPHN lah. Mungkin teman-teman juga terbiasa dengan itu, PPHN. Nah, tapi trust me, saya satu-satunya peserta yang nggak ngerti apa tentang Korea, Mbak.
Saya nggak ngerti apa tentang Korea. Pada zaman itu jangan salah loh, Korea itu lagi booming-boomingnya. 2015, 16 itu Korea lagi booming-boomingnya. K-pop lagi luar biasa. Kemudian saya mendaftar, saya satu-satunya orang yang nggak ngerti tentang Korea secara pop. Jadi ketika wawancara nanya gini, sebutkan satu band Korea. Saya nggak tahu, saya bilang. Saya nggak tahu. Oke, sebutkan salah satu film Korea. Apalagi film, saya nggak suka nonton film. Saya nggak suka nonton. Orang gimana, aktivis nggak sempat saya nonton film. Serius. Saya nggak suka, bukan saya nggak suka nonton, emang nggak sempat nonton. Saya nggak tahu, saya bilang. Terus saya bilang gini, kok pertanyaannya gitu nih, jangan ngadain event ini, saya bilang. Tanya saya nilai komoditas Korea di Indonesia berapa, apa ekspor-impornya apa hubungan bilateral Indonesia Korea, saya akan bisa jawab. Dan ditanyakan, saya jawab semuanya. Apa hubungan bilateralnya, menurut saya itu lebih berbobot daripada you tanya saya tentang apa K-pop, musik K-pop dan seterusnya. Menurut saya itu saya bisa pelajari, tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Maka saya lolos waktu itu, saya juga heran. Jadi saya pikir saya nggak lolos karena berani mendebat ya, tapi menurut saya selalu bertuju pada nilai. Jadi ketika saya lolos, pihak dari Kemenpora nanya, kenapa kamu ingin program ini? Saya bilang, saya pengen belajar diplomasi saja. Saya nggak suka Korea, saya bilang. Nah, itu value-nya. Maksud saya adalah, kalau dalam melakukan banyak hal, teman-teman, tujuan kita itu sebenarnya nilai, bukan aksesoris. Ya. Contoh, teman-teman pengen studi ke luar negeri. Saya pengen tanya dulu, yang kalian kejar aksesorisnya atau nilainya? Kalau yang dikejar nilainya, mau studi dimanapun, maka akan sama. Tapi kalau dikejar aksesorisnya, kalian hanya fokus kepada, yaudah aku pengennya maunya ke Monash saja, titik gitu. Aku nggak mau yang lain gitu. Nah, berarti kan yang kita kejar bukan nilainya. Karena kalau kita terdampar di Jepang misalnya, kalau S2 kita di Amerika, sama aja, karena value nilainya sama. Nah, itu yang saya lakukan dari dulu. Jadi saya nggak pernah menilai orang itu dari aksesoris. Karena saya sendiri memiliki value intrinsik yang saya jaga betul, bahwa dalam banyak hal yang harus kita tuju adalah nilainya. Jadi saya pikir saya satu-satunya peserta pada waktu itu yang sebenarnya nggak punya tujuan aksesoris tentang Korea. Saya nggak suka ya nonton Korea, saya nggak tahu lagu Korea, saya nggak ngerti blas. Jadi ketika sampai Korea teman-teman foto-foto, saya bilang, saya santai saya di hotel baca buku, karena saya ya kayak biasa aja gitu. Jadi nggak pernah menikmati secara eksternal. Tapi tujuan saya adalah saya pengen belajar diplomasi, karena waktu itu pertukaran kita belajar tentang diplomasi, bagaimana Indonesia, Korea, dan seterusnya. Nah, yang pengen saya sampaikan kedua adalah, teman-teman, what makes me until today, menurut saya adalah bagaimana saya melihat sesuatu itu dari nilai. Makanya kemudian, Mbak, saya kan sekarang lagi kampus ya, buat universitas ya, terus saya sendirian gondrong ya. Tapi saya foundernya bareng teman-teman, nggak apa-apa sih bilang. Bahkan mereka nganggap saya tukang parkir juga nggak apa-apa. Mereka nggak perlu tahu saya tim core dari universitas. Karena saya pengen bahwa orang itu menilai nilainya, bukan kemudian aksesorisnya. Banyak di Indonesia orang masih menilai fisiknya, ya nggak apa-apa, biarkan saja, tapi itu bukan saya gitu. Jadi itu kunci yang pengen saya katakan di selanjutnya. Tujuan kita adalah nilai ya. Jadi yang pengen studi ke luar negeri, saya tanya deh, tujuan kalian nilai atau aksesoris? Nilai, Mas. Yaudah, kalau nilai berarti kuliah dalam negeri sama dong. Wah, mulai itu terbata-bata tuh ngomong itu. Tapi pengen di luar negeri, Mas. Kan jadi bimbang kan. Nilai atau aksesoris? Nilai, Mas. Yaudah, kalau gitu ke Malaysia aja deh. Malaysia kan deket. Tapi pengennya ke Eropa, Mas. Kan lagi-lagi. Jadi dibenahi dulu niatnya, dibenahi dulu nilainya, value yang kita kejar itu apa. Nah, selanjutnya, saya itu seneng dengan sesuatu hal yang challenging. Jadi, ada satu hal gila yang mungkin saya lakukan dulu ketika saya S2. Jadi ketika saya dapat S2 waktu itu, saya itu emang nggak senang, lagi-lagi ya, jiwa aktivisme saya itu keluar, Mbak, ketika S2. Jadi, saya nyaris, apa ya, jarang belajar yang gimana-gimana gitu. Mungkin kalau ada sini teman-teman yang alumni Monash paham lah bagaimana saya. Jadi jarang banget saya di perpustakaan belajar. Jadi belajar saya itu di kamar, sisanya saya ngurus organisasi. Dari masuk ke Australia, bulan depannya saya udah jadi pengurus PPI Australia, dan tahun berikutnya saya jadi Vice President PPI Australia. Dan emang itu yang saya lakukan. Ini nih, foto-foto kayak gini banyak nih. Yang ini bukan ngomongin kuliah nih, ini ngomongin event lah, ngurus ini, ngurus itu gitu. Dan itu yang saya lakukan. Jadi
karena prinsip saya gini, saya nggak meminta teman-teman harus sama ya dengan saya ya, tapi ini yang selalu saya pegang, dan kalau ada teman yang bertanya ke saya, Mas Indra gimana cara kuliah kayak Mas Indra, saya bilang gini, nasi itu, makan nasi ya, kita orang Indonesia makan nasi, Mbak makan nasi. Semua orang makan nasi, kebanyakan ya. Kuliah itu kayak makan nasi menurut saya. Jadi nggak usah diperdebatkan. What makes us special? Lauknya apa? Itu yang jauh lebih penting. Jadi kalau ada orang nanya, Mas Indra gimana caranya belajar? Apa yang diributkan? Kayak kita makan nasi aja gitu loh. Saya nggak pernah, jadi kuliah itu bagi saya nggak pernah saya repotkan, karena menurut saya kuliah itu kayak makan nasi aja. Tapi yang jauh lebih penting adalah lauknya apa? Lauknya itu adalah aktivitas saya selama kuliah. Itu lauknya menurut saya. Jadi kalau ada orang yang kemudian, Mas Indra, saya pengen 2 tahun kuliah aja, nggak apa-apa, saya nggak mempermasalahkan. Tapi kalau saya pribadi, kuliah itu sama kayak saya makan nasi. Jadi sama kita sholat lah misalkan. Jadi jangan diperdebatkan dan jangan ditanya-tanya gitu lah. Gimana cara saya kuliah, kayak biasa aja. Yang penting saya makan aja. Tapi saya pengen lauknya mewah. Nah, kemewahan dalam tanda kutip tersebut didapatkan nyaris di luar kelas. Jadi ketika saya di Australia itu, Mbak, nyaris waktu saya 2 tahun tuh habis untuk kegiatan-kegiatan ekstra kampus, apapun itu. Dan pada suatu hari ketika semester akhir itu, saya juga sibuk tesis, saya jadi Vice President PPI Australia, saya mengurusi 2 event waktu itu bersamaan di luar PPI. Jadi, for your information teman-teman, ketika semester akhir saya harus mengerjakan tesis saya. Pada saat yang bersamaan, saya diminta mengurus kongres PPI juga di Melbourne, berarti saya yang harus bertanggung jawab. Pada saat yang bersamaan, saya diminta untuk menjadi ketua 2 kegiatan. Kegiatan conference, juga di Monash, dan kegiatan Mata Najwa, catatan Najwa pun saya yang ketuanya. Dan itu dilakukan semua pada 6 bulan. It's crazy pada waktu itu. Jadi kalau teman-teman di sini, ini adalah foto saya ketika saya jadi ketua ISSA, Indonesian Student Symposium in Australia. Jadi simposium. Ini bulan Maret. Jadi sambil nesis nih, saya jadi ketua ini. Jadi ngundang beberapa tokoh dari Indonesia kayak Iman Usman, beberapa profesor-profesor juga dari Australia kita undang di Monash waktu itu. Sambil ngurusi kongres dan seterusnya. Nah, nggak lama berselang dari situ, saya juga ngurusi kongresnya bulan Juni juga. Jadi saya harus submit tesis bulan Juni, kongresnya bulan Juni, saya ada konferensi juga di Eropa bulan Juni, kemudian apalagi catatan Najwa juga di bulan Juni, jadi semua bebarengan semua. Ini saya waktu itu mimpin kongres waktu itu di Monash juga waktu itu. Dan ini kegiatan catatan Najwa yang juga berselang 2 hari dari kongres, dan saya juga ketua panitianya pada waktu itu. Dan pada saat yang sama saya juga harus ke Eropa seminggu sebelumnya untuk konferensi pers. And you know what teman-teman, ini menariknya ya. Jadi event ini semuanya berjalan lancar. Mulai dari sini lancar, kemudian kongresnya berhasil, menemukan ketua baru dan seterusnya, catatan Najwa juga berhasil semuanya, dan ini menurut saya adalah event Indonesia, salah satu event Indonesia terbesar ya menurut saya yang pernah dilakukan mahasiswa waktu itu, selain mungkin konser ya mungkin ya. Jadi ini juga berhasil, dan presentasi saya juga berhasil. Jadi presentasi saya termasuk dalam best presentation pada waktu itu. Dan menariknya, tesis saya juga jadi tesis terbaik gitu loh, Mbak. At the same time, ketika submit, jadi ketika catatan Najwa ini mulai, malamnya saya submit tesis, besoknya saya pembukaan ketua panitia, dan semua tesis saya juga jadi tesis terbaik ya, dapat nilai yang perfect. Cuman kenapa saya bisa melakukan itu? Balik lagi jawabannya di sini, Mbak. Menurut saya, ini jadi tuh kalau teman-teman nanya gimana saya cara belajar, saya nyaris tidur itu jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, itu jam tidur saya. Jam tidur ya. Karena dari jam 10 sampai jam sore itu biasa saya ngurusi kongres, ngurusi PPI, terus ngurusi catatan Najwa dan seterusnya, itu biasa sampai jam 9 malam. Nah, malam itu jadwal saya belajar tuh. Jadi mulai dari jam 10, jam 11 sampai jam 5 subuh, itu jadwal saya belajar. Karena kenapa saya belajar malam? Karena ketika malam nggak ada yang ganggu saya. HP saya sepi gitu ya. Saya belajar, dan saya tidur itu setelah subuhan, jam 6 subuh, jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, begitu terus. Selama kurang lebih 3 bulan saya melakukan hal yang gila seperti itu terus. Jadi itu kompromi yang harus saya ambil.
karena emang tanggung jawab saya besar. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika kita bicara tentang, pendidikan, apakah kemudian kita siap nih dengan kompromi-kompromi semacam itu, gitu loh, untuk kemudian be our best, based on our own value, gitu loh. Saya bilang, goal saya ini, goal saya ini, goal saya ini, dan saya tahu goal saya besar, padahal saya bisa saja menjadi mahasiswa yang, ya udah kuliah aja lah, ngapain repot-repot menikmati Melbourne, jalan-jalan gitu ya, ngapain sih, tapi saya nggak bisa. Jadi saya ngerasa bahwa, Ndra, you need to do something gitu loh. Jadi you need to do something yang orang lain mungkin nggak bisa, tapi kamu bisa. You dikasih amanah oleh Tuhan punya kebisaan, dan you need to do something. Dan ini yang saya lakukan, kompromi dengan tujuan. Ujung-ujungnya makanya jam tidur saya terkorbankan terus. Saya nggak pernah jalan-jalan. Jadi kalau lihat Instagram saya jalan-jalan itu baru ketika submit tesis. Saya punya waktu 3 minggu sebelum saya pulang ke Indonesia, itu baru saya jalan-jalan. Saya nggak pernah nyaris waktu nonton bioskop dan seterusnya. Nyaris waktu saya di Melbourne, saya habiskan untuk hal semacam ini, karena saya mikir, I can watch the movies in Indonesia after I come back from Australia. Saya bisa jalan-jalan juga next time setelah saya selesai studi. But then, becoming a student, tanda kutip, itu limited, terbatas waktunya, dan saya harus gunakan segala effort saya untuk menjadi mahasiswa yang menurut saya ideal. Lagi-lagi menurut saya nggak pengen kita sama dalam hal ini, nggak apa-apa, tapi menurut saya itu ideal, menurut saya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan kita di awal, will education itself enough? Ini pertanyaan besar yang saya pengen jawab sebenarnya di diskusi kita kali ini. Menurut saya, kalau kita berpikir bahwa education itu hanya kayak lecturing, menurut saya nggak enough. Menurut saya nggak enough. What makes me until today adalah justru education yang tanda kutip tersebut. Saya belajar justru tidak dari ruang kelas, justru keluar dari tembok-tembok kelas, dan itu tidak hanya ketika saya S1, bahkan sampai sekarang ketika saya kerja pun saya nggak bisa seperti kayak ya layaknya pekerja biasa gitu, tidur jam 9 sampai jam 5 kemudian istirahat, enggak. Saya istirahat itu biasa jam 1, jam 2, kemudian bangun lagi jam 5 gitu loh. Pagi saya udah mulai kerja lagi. Jadi emang saya pikir, I don't know, I'm just thinking kayak, saya kembali ke sini, ke tema saya awal tadi. Kalau teman-teman tahu 24 yang saya maksud sebenarnya adalah 24 jam. Jadi, apa yang membedakan kita dengan orang lain banyak hal. Mungkin uang kita berbeda, network kita berbeda, tapi yang buat kita sama adalah waktu kita. Waktu kita 24 jam. Nggak ada orang yang punya 24 jam lewat 1 menit, itu nggak ada. Atau 23 jam, 23 jam, nggak ada sih. 24 jam lewat itu nggak ada. Semua orang punya 24 jam yang sama. But then the problem is, kenapa ada satu orang yang lebih sukses dari kita, kenapa ada satu orang yang biasa saja? Jawabannya menurut saya bukan waktunya yang berbeda, tapi bagaimana dia menggunakan waktunya 24 jam tersebut. That's that I want to talk in this discussion. Jadi waktu kita semua sama, 24 jam, tinggal bagaimana cara kita menggunakan 24 jam tersebut. Dan saya cenderung orang yang menggunakan 24 jam itu dengan, menurut saya ya, sebaik mungkin. Caranya ya berkompromi. Jadi jam saya tidur saya kurangi, jam saya hangout saya kurangi, jam saya main dengan teman-teman saya kurangi untuk mengejar tujuan. Untuk mengejar tujuan yang ingin saya capai. Karena lagi-lagi kayak teori perang tadi saya bilang, nggak ada yang bisa mendapatkan banyak hal tanpa kompromi. Semua butuh kompromi. Dan kompromi saya adalah menggunakan 24 jam itu dengan sebaik-baiknya waktu. Saya pikir itu ya. Ini Instagram saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kenalan, mau DM-an, silakan kontak Instagram saya, insya Allah pasti akan saya balas. Semoga kita bisa diskusi lanjut setelah sesi ini sih. Itu saja sih, Mbak, presentasi yang saya buat 15 menit lalu. Semoga bermanfaat ya. Siap. Itu presentasinya sangat simple, tapi meaningful banget. Jadi benar-benar kita, ini apa ya, tulisan cuman 3 kalimat, tapi langsung, oh ini artinya, gitu ya. Sebenarnya bukan gitu sih, waktunya mepet ya. Ya, tapi penuh dengan isi. Thank you. Oke, siap. Selanjutnya mungkin ada yang mau tanya-tanya. Ini sebenarnya ada pertanyaan sih yang di grup chat, tapi kita kasih yang siapa yang mau nanya, open mic, open video, open mic atau open video. Pada malu nih.
orang-orangnya. Aku mau nanya, Kak. Silakan Siap. Mbak Elena. Tapi kamera aku nggak bisa on, nggak apa-apa ya? Nggak apa, nanti kamera saya matikan juga. Oke. Jadi gini, Kak. Kalau misalnya nih, kita kan harus set goals kita biar istilahnya kayak kita, we can do our best buat nyampe goals itu kan, Kak. Ya. Bagaimana kalau goals itu nggak didukung oleh orang tua? Sedangkan itu adalah goals yang kita mau, gitu. Soalnya basically, kalau kita bandingkan, kita compare dengan Australia dan di Indonesia, itu punya culture yang sangat berbeda, gitu kan. Di Ya. Indonesia masih punya pemikiran, lu kalau jadi dokter, itu kayak, wow, it's more Ya. cooler than other fakultas-fakultas lainnya, gitu. Ya. Ya. Kira-kira itu gimana ya, Kak, cara menghadapi hal yang seperti itu? Ya. Oke. Thank you ya. Saya coba jawab singkat ya. Jadi gini, sebelum saya jawab ya, salah satu masalah hari ini antara anak dengan orang tua itu komunikasi. Banyak miskomunikasi yang terjadi yang kemudian menyebabkan konflik atau friksi-friksi. Jadi sebelum saya jawab, saya pengen bertanya kembali ke teman-teman, sudah baikkah komunikasi kita dengan orang tua? Karena gini, prinsip orang tua itu sederhana menurut saya. Orang tua itu pengen anaknya jadi orang yang terbaik lah. Orang tua itu sayang kan dengan anaknya. Tapi kemudian, karena anaknya tidak bisa berkomunikasi atau belum bisa berkomunikasi dengan yang baik dengan orang tuanya, artinya pada akhirnya value yang pengen dia capai nggak sampai dengan orang tuanya. Nggak sampai. Sekarang saya tanya, orang tua mana yang tega anaknya jadi aktivis kayak saya, yang kemudian, seriously, mas saya itu polisi ya, mas saya polisi. Tapi saya sering diinteli polisi. Jadi saking saya demo gitu kan, terus ada tiba-tiba antar polisi masuk kampus nyari saya, terus saya telepon mas saya, ini polisi nyari-nyari ngapain ya? Biasa, karena itu intel biasa. Pokoknya kalau orang sering demo ya kayak gitu. Artinya, orang tua mana yang tenang dengan anaknya semacam itu? Nggak ada yang tenang. Lalu saya berkompromi dengan orang tua saya waktu itu. Orang tua saya juga nolak. Kamu kuliah kok kerjaannya kayak gitu, tidur di kampus apa? Kamu tuh belajar aja. Saya bilang gini ke orang tua saya, tujuan saya kuliah itu jadi pinter kan. Ya udah gini deh, saya damai. Kalau IPK saya di bawah 3,5, saya bilang, saya berhenti nih, saya bilang, saya berhenti aktivitas. Tapi kalau IPK saya tetap di atas 3,5, artinya nggak ada yang salah dong. Saya bilang gitu kan ke orang tua saya. Dan berhasil, saya komitmen sampai akhirnya, sampai lulus, kemudian jadi lulusan terbaik waktu itu, dan saya diminta untuk pidato dan di depan orang tua saya. Artinya, saya menyampaikan value saya dengan menurut saya cukup baik. Artinya orang tua kan maunya apa, mau kita apa, kemudian kita kompromi di tengah-tengah. Nah, kadang tuh nggak bisa nyambung di situnya. Teman saya itu senang ngeband ya. Orang tuanya nggak pernah dukung dia ngeband. Nah, iya nggak pernah dukung, karena setiap ngeband nggak izin. Tapi pulangnya malam ke rumah, nggak pernah cak-cicut gitu ya, tiba-tiba hilang yang ngeband. Nah, menurut saya, you harus cerita ke orang tuamu, you ngeband ngapain, di band sana ngapain, uh, uh, apa yang dilakukan sambil ngeband, itu harus diceritakan, value-nya apa, agar orang tua sadar. Nah, seperti saya juga, orang tua mana yang kemudian suka anaknya ugal-ugalan kayak saya itu kan, nggak ada. Tapi ketika saya mau memberikan value atau sharing value saya ke orang tua, akhirnya orang tua sepakat. Oke, deal. You boleh aktivitas selama IPK di atas 3,5, tapi kalau di bawah kemudian tidak boleh. Nah, menurut saya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak tadi, saya pengen bilang bahwa komunikasi kita dengan orang tua itu biasa nggak efektif. Kita lebih enak komunikasi dengan sahabat atau ke pacar ketimbang ke orang tua. Itu harus kita akui. Jadi banyak yang malu-malu, sungkan, tidak terbuka. Nah, terbukanya dengan teman partner curhat biasanya. Nah, itu pertama. Kedua, kalau emang udah kalian rasa cukup baik komunikasinya, value-nya sampai nggak ke orang tua. Misalkan orang tua nyuruh kita kuliah kedokteran, tapi kita nggak senang kedokteran. Gimana? Kita nggak suka kedokteran. Sampaikan value-nya ke orang tua, bahwa saya nggak senang kedokteran. Saya nggak senang ini. Itu akan membuat saya depresi. Itu akan membuat saya misalkan tidak senang belajar, dan seterusnya. Jadi tidak hanya sebatas pada, aku nggak mau, titik. Nah, itu pasti kelahi tuh, kalau kayak gitu. Pokoknya orang tua itu nggak senang dibantah, tapi orang tua tuh senang diiyakan dulu, tapi kemudian dikasih alasan. Ditidakkan dulu, tapi dikasih alasan, ketimbang kita bantah. Jadi, lagi-lagi, tidak ada jawaban pasti untuk permasalahan semacam ini, karena konteksnya pasti sangat beragam dan berbeda-beda. Tapi tips saya selalu dua. Pertama, komunikasi yang baik dengan orang tua, karena kadang komunikasi kita nggak efektif. Kalau komunikasi kita efektif, coba sampaikan value kita ke mereka, kemudian kompromi. Seperti apa yang saya lakukan. Saya pikir semoga memberi titik pencerahan. Walaupun mungkin tidak menjawab secara teknis ya, karena lagi-lagi saya nggak tahu permasalahannya apa. Saya pikir itu, Mbak. Ya, kuncinya tetap
kompromi ya, Mas ya. Ya. Selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Ini kalau nggak ada yang nanya, kita bisa baca. Kita panggil orang yang nanya di chat gitu. Boleh. Ini ada yang mau nanya? Ini sebenarnya saya juga mau gimana? Ada yang mau tanya? Boleh. Oke. Sarah. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Sarah Astuti dari Medan. Untuk Kak Indra, kebetulan saya kenal Kak Indra dari Instagram dan saya termotivasi dengan Kak Indra gitu kan. Jadi kata-kata yang dari Kak Indra yang paling saya suka itu adalah jika guru adalah mereka yang berada di kelas, jam belajar kita paling lama hanya 8 jam. Kalau semua orang kita anggap guru, jam belajar kita menjadi 24 jam. Berarti poin yang saya tangkap adalah kita terus belajar di mana saja dan dengan siapa saja. Jadi bagaimana agar kita tetap idealis dengan pendirian kita ketika kita harus bertemu dan belajar dengan banyak orang yang memiliki latar belakang atau pandangan yang berbeda. Menurut Kak Indra gimana? Terima kasih. Ya. Jadi itu gini ya, saya pernah baca buku judulnya Born to Believe. Jadi ada seorang neurologis gitu ya, seorang neurolog, orang yang meneliti otak gitu ya, menulis buku tentang Born to Believe. Apakah Tuhan ada di setiap diri manusia? Dia bilang gitu. Pertanyaan besarnya gitu. Atau Tuhan itu ada secara naluriah, atau sifatnya psikologis atau sosiologis. Ya kan banyak perdebatan Tuhan kayak gitu. In short, dia menulis buku itu dan dia menemukan ternyata, jadi dia melakukan penelitian di buku tersebut. Jadi ada seorang kiai, pendeta, biksu semua dikumpulkan, kemudian disuruh mereka berzikir lah kalau dalam agama Islam ya, atau bermeditasi atau apalah sebutannya di semua agama ya. Kalau di Islam berzikir, kemudian kepalanya kemudian direkam ya, dikasih sensor. Dan yang menarik adalah ketika semua melakukan meditasi, tanda kutip ya, dengan bahasa masing-masing lah ya, yang Islam berzikir, yang kemudian Kristen mungkin saya nggak tahu apa, yang kemudian Buddha mungkin bertapa dan seterusnya, semua menunjukkan ritme gerakan yang sama. Ya, jadi gerakannya sama. Artinya mereka bertemu dalam Tuhan yang sama, tanda kutip ya, ketika mereka bermeditasi, ketika mereka berkontemplasi dengan dirinya sendiri. Nah, dari situ si penulis menyatakan bahwa sebenarnya manusia punya gen Tuhan di otaknya ternyata gitu lah. Itu yang membuat manusia pada akhirnya sama, ya, walaupun sifatnya berbeda. Artinya yang saya pengen katakan adalah saya bisa ketemu 100 orang yang berbeda, tapi saya bisa menemukan kesamaan saya dari 100 orang tersebut. Nah, ketika saya bertemu dengan semua orang, saya nggak pernah fokus kepada hal yang berbeda. Saya selalu mencari apa nilai kesamaan yang saya bisa, yang menjadikan saya mendekati dia, kemudian saya akan pelajari. Jadi kalau yang Mbak bilang, Mas, tapi kan setiap orang berbeda. That's true, semua orang berbeda, tapi kita punya satu spektrum yang sama yang bisa mengomunikasikan kita. Hari ini saya mau join ke sini karena kita punya satu spektrum yang sama, masalah education, masalah mimpi. Kita ketemunya di situ, walaupun background kita berbeda. Mbak orang Medan, saya orang Kalimantan. Kita punya background yang berbeda, tapi karena kita punya spektrum yang sama, kita bisa bertemu. Nah, saya cenderung menilai orang kayak gitu sih dari buku tersebut. Saya belajar bahwa bahkan pada kayak kajian-kajian yang teologis ya, yang ketuhanan yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap sensitif, kita bisa bertemu loh, ya kan? Apalagi pada aspek-aspek yang saya pikir sifatnya ekstrinsik ya, kayak duniawi ya, kayak apa ras, kayak ideologi, saya pikir semua bisa bertemu kok, nggak ada yang nggak bisa kita pelajari gitu loh. Makanya ketika menjawab pertanyaan Mbak tadi, pertama saya pengen bilang bahwa memang secara ekstrinsik manusia itu berbeda, tapi secara value intrinsik manusia punya titik temu. Ya kan, kalau di dalam bukunya ISK Ginanjar, Ari Ginanjar, dia bilang God spot, titik Tuhan. Jadi titik Tuhan tuh kayak gini, semua orang tuh pasti bilang tanaman yang cantik, yang ada lembahnya gitu, pasti cantik. Itu bahkan seorang tahanan militer sekalipun gitu ya, maksudnya tahanan sekali pasti bilang taman itu cantik. Itu namanya God spot. Jadi, atau misalkan kita ngeliat pepohonan yang cantik kayak di Selandia Baru misalkan ya, ada sapi-sapinya gitu. Itu orang paling jahat sedunia pun pasti akan bilang itu cantik. Nah, itu namanya God spot. Jadi God spot itu titik Tuhan yang kita semua sama. Maka kita selalu bertemu pada hal-hal apa? Keindahan, kebaikan, ketulusan, apalagi kejujuran. Kita pasti bertemu tuh. Nah, itu namanya God spot,
titik Tuhan. Nah, saya kalau ketemu orang, saya selalu tembak God spot-nya dulu. Orang ini God spot-nya apa dengan saya? Oh, sama-sama fokus di kebaikan, di bidang sosial. Oke. Orang ini God spot-nya apa dengan saya? Oh, fokusnya di bidang academics. Oh, berarti kan Tuhan juga cinta ilmu, keilmuan. Jadi kayak saya bertemunya di titik-titik God spot. Saya tidak pernah bertemu titik-titik yang non God spot. Contoh, ketamakan misalkan, ya, kayak gitulah, titik-titik eksternal yang sebenarnya tidak ada dalam diri Tuhan. Jadi saya selalu bertemu dengan orang lain lewat God spot, dan saya pikir dengan melihat God spot tersebut, titik-titik Tuhan, yaitu keindahan, kebaikan, kejujuran, kemuliaan, saya bisa berteman dengan siapapun dan saya bisa belajar dengan siapapun. Karena saya pikir semua orang memiliki itu. Saya pikir itu. Iya, memang banyak ya, Kak. Kita sering ketemu orang, tapi rasanya kayak, kok kayaknya kurang cocok. Tapi sebenarnya itu kita punya God spot-nya kita masing-masing yang bisa kita satuin gitu ya, Kak. Dan lagi-lagi ya, kita nggak bertugas untuk menyamakan manusia kan? Kita nggak bertugas untuk membuat dia sama kayak kita. Maka di awal saya bilang saya nggak suka romantisme karena romantisme itu akan membuat teman-teman berpikir bagaimana caranya menjadi saya, dan itu nggak fair. Kalian harus menjadi diri kalian sendiri, itu baru fair. Makanya saya nggak pernah bicara romantisme, gimana caranya ini. Itu cara saya bilang, itu cara saya. Dan kalau kita ketemu, coba kita ketemu di kerja kerasnya deh. Nah, gitu. Bisa jadi teknisnya berbeda. Kalau saya tidurnya misal subuh, teman-teman tidurnya malam, tapi kerja kerasnya beda. Kerja keras yang sama. Nah, itu God spot-nya. Nah, jadi saya tidak pernah bicara teknis yang kemudian kalian harus sama kayak saya, tapi kita bicara value, dan saya pikir setiap orang bisa ketemu di value yang sama. Ya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya lagi? Yes, saya. Tadi udah nanya, Dik. Oke, next. Silakan Kak Alan ya tadi. Siap, ya. Bisa kedengaran nggak suara saya? Bisa, Mas Alan. Ya. Gimana ya, tadi saya dengar Kak Indra nggak suka romantisme. Dalam arti romantis apa maksudnya Kak Indra? Oke, jadi itu pertanyaannya. Mm-mm. Oke. Udah? Itu aja Mas ya? Kan Oke. banyak romantis, maaf Kak. Romantis Paham. gimana ya, Paham. pasangan Biar gitu. clear ya, biar clear. Gini teman-teman. Romantisme yang saya maksud tuh gini. Saya mengumbar prestasi saya, itu romantisme. Jadi saya bilang, oh saya ini prestasi saya ini, saya juara ini, saya lomba ini, saya prestasi ini, itu romantisme. Dan saya tidak pernah suka dengan romantisme. Jadi makanya kemudian kalau teman-teman tahu, saya tidak pernah bicara how to get the scholarship, saya nggak pernah mau. Karena saya takut, sekali lagi, saya takut orang yang mendengar saya berpikiran romantisme. Gimana ya cara jadi kayak Indra yang ini, yang itu, dapat beasiswa ini, beasiswa itu, saya jarang sekali mau. Paling nggak saya 1-2 lah, saya ikut kegiatan begituan. Saya betul-betul strict banget milih peserta, yang betul-betul udah mapan berpikirnya dan seterusnya. Jadi romantisme yang saya maksud itu romantisme yang sifatnya menunjukkan pamer gitu, sifat pamer gitu. Itu romantisme yang saya hindari. Maka ketika panitia bilang, Mas Indra, kita bicara tentang mencapai mimpi ya, saya khawatir banget nih. Waduh, saya nggak mau bicara prestasi deh, tapi yang saya bicarakan adalah value behind that, kayak gitu kan. Yang saya selalu bicarakan value behind. Saya nggak bicarakan gimana saya dapat LPDP kan, saya nggak bicarakan gimana saya dapat beasiswa yang 10 macam itu, saya nggak bicarakan. Tapi yang saya bicarakan adalah value behind it. Karena apa? Kalau saya bicara teknis-teknis ya, saya tuh takut orang tuh jadi termotivasi pengen seperti saya gitu Mbak, dan itu tuh menurut saya bahaya, karena setiap orang punya sepatu yang berbeda gitu kan. Contoh deh Mbak misalkan punya pacar terus setiap hari ngupload keseharian dengan pacarnya gitu ya. Nah itu kan romantisme. Nah kalau orang yang ngeliatnya nggak dewasa, orang liatnya kayak pengen deh kayak Mbak ini gitu ya, tiap hari dengan pacarnya romantis. Nah saya tuh nggak pengen gitu. Saya pengen orang-orang itu melihat value behind that gitu loh. Tapi kan lagi-lagi nggak semua orang bisa nilai itu. Makanya daripada saya salah dan kemudian ditafsirkan yang salah, saya hindari hal-hal yang semacam itu, Mas. Jadi saya menghindari bicara romantisme, tapi yang saya bicarakan adalah hal-hal value behind that yang saya pikir semua sama. Bisa saja Mas dapat beasiswa, tapi nggak harus LPDP. Kenapa enggak? Gitu kan? Bisa saja Mas dapat beasiswa, tapi nggak harus ke Australia. Kenapa enggak? Gitu. Jadi banyak cara menuju
menuju hebat gitu, banyak cara menuju berprestasi atau mengejar mimpi, dan tidak selalu seperti saya. Dan itulah kenapa tujuan saya tidak cenderung untuk tidak mau menunjukkan romantisme. Jadi ingat ya, maksudnya bukan romantisme yang cinta-cintaan ya, tapi romantisme sifat pamer gitu lah, yang menunjukkan keindahan-keindahan saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka yang saya sebutkan di awal kan tadi, saya belajar tidur cuma 4 jam gitu. Nah, itu kan nggak romantis itu. Itu nggak ada yang mau kayak gitu. Saya pikir nggak ada yang mau kayak gitu. Terus, ngerjakan banyak hal at the same time. Saya pikir itu juga nggak romantis. Itu yang saya cenderung lebih ceritakan. Ketimbang saya cerita, ini loh, saya juara ini loh, saya tahun ini juara ini, saya ini tuh juara ini. Well, saya lebih cenderung untuk tidak melakukan itu. Saya pikir itu, Mas. Semoga terjawab ya. Sorry, menggunakan kata romantisme. Untuk orang yang selalu berpikir positif, dia akan menganggap itu sebagai motivasi sebenarnya. Seperti, wah, aku pengen Dan the nih. problem is, tidak semua orang punya pikiran positif. Yes. Itu. Daripada saya dosa, kemudian orang menimbulkan gibah terhadap saya nggak membicarakan itu. Betul. Tuh, mau bilang iri, tapi kita, ya, betul. Selanjutnya, ada yang mau nanya? Misi Kak, Ya, aku mau tanya. Ya. Rizky, ya. Kak, jadi aku mau tanya. Kedengeran kan, Kak? Kedengeran. Mukanya cakep. Jadi aku mau tanya, kan tadi masalah tentang aksesoris dan value. Nah, aku masih kurang paham sama aksesoris sama value menurut pandangan Kak Indra tuh apa. Sedangkan kalau menurut aku kan value atau orientasi orang untuk sesuatu itu kan kadang beda-beda. Nah, jadi aku mau tanya sama Kak Indra tuh yang value dari pandangan Kak Indra sendiri itu tuh apa yang istilahnya cocok lah gitu. Ya, nah, oke. Gitu. Ini juga menjawab pertanyaan Rizky Ramadan kalau kalian lihat di chat. Tadi tentang kenapa harus Eropa kalau orientasinya value ke Malaysia. Nggak apa-apa kan? Saya jawab kayak gini, boleh nggak Kak? Karena ada value di Eropa yang dimiliki Malaysia dan terus. Oke. Itu sama kurang lebih pertanyaannya. Jadi gini, teman-teman. Saya mendapat banyak sekali DM yang kisahnya kayak gini. Kak Indra, gimana caranya kuliah di Australia? Oke. Terus saya bilang, kenapa kamu pengen ke Australia? Karena pengen jalan-jalan. Kenapa pengen di Australia? Karena keren negaranya. Saya bisa ke Brisbane dan seterusnya. Nah, menurut saya lagi-lagi kalian nggak harus setuju dengan saya. Itu bukan value menurut saya. Walaupun sah-sah saja dijadikan value kalian, tapi kalau saya nggak mau. Value saya adalah kenapa saya kuliah di Monash, saya bisa jawab secara rasional. Karena Monash punya jurusan yang saya mau, karena Monash rankingnya sekian, karena Monash sudah kerjasama dengan kampus saya sebelumnya, jadi saya sudah partnership dengan Monash sebelumnya. Jadi saya bicara yang value-value saja. Nah, hal-hal ekstrinsik itu hal-hal yang di luar value tadi yang saya bilang tadi. Kak, saya pengen kuliah ke Turki, kan ada banyak chat ke saya. Kak, saya pengen kuliah ke Turki, tolong caranya Kak. Terus saya bilang, kenapa pengen di Turki? Karena keren, Kak. Saya bisa foto-foto gitu loh. Kak Indra senang ke Korea ya, misalkan saya pengen ke Korea. Kenapa Korea? Karena saya suka K-pop. Ya nggak salah, cuman menurut saya gini loh teman-teman, saya tuh takut ya. Saya punya kutipan gini yang saya selalu bilang di media sosial saya. Kalau kita menanam padi, rumput itu pasti ikut. Tapi kalau kita menanam rumput, padi itu pasti luput gitu loh. Maksud saya adalah kalau kita mengejar value, dunia itu pasti ikut. Tapi kalau kita semata mengejar dunia, saya khawatir ilmu dan value-nya luput gitu loh. Itu kekhawatiran saya. Jadi sah-sah saja kalian pengen studi dimanapun kalian mau, sah-sah saja. Tapi value-nya itu ilmu, pengetahuan. Itu yang penting. Bukan duniawinya semata. Karena tadi kutipan tadi, kalau kita nanamnya rumput, padinya nggak akan tumbuh. Artinya kalau kita tujuan kita ke Eropa misalkan, soalnya pengen gitu, saya takut kita nggak bisa belajar maksimal, kita nggak bisa berorganisasi secara maksimal, kita nggak bisa di mana-mana dan seterusnya. Saya takut kita hanya terbatas pada tujuan yang menurut saya, lagi-lagi menurut saya, sempit dan sifatnya temporary. Nah, makanya kemudian saya selalu bilang, pakai prinsip menanam padi. Karena kalau orang nanam padi, rumput juga akan tumbuh. Artinya kalau kita ngejar ilmu nih, ya dunia akan ikut gitu loh. Dan saya membuktikan, lagi-lagi ya, saya nyebutnya value ya. Yang saya kejar tuh value-nya. Jadi saya nggak pernah senang Korea Selatan gitu, tapi saya pernah ke Korea Selatan. Saya nggak pernah bermimpi dapat beasiswa
kemanapun gitu ya, tapi kemudian saya terbang hampir ke beberapa dunia gitu, beberapa titik dunia. Saya nggak pernah bermimpi, tapi saya selalu bermimpi jadi orang yang haus ilmu. Itu aja tujuan saya. Jadi kenapa kemudian saya banyak dapat beasiswa dan seterusnya, ya karena saya suka mengikuti itu untuk membiayai saya kuliah, itu value-nya. Tapi beasiswanya apa, saya nggak peduli, gitu loh. Saya pengen S2, di mana? Terserah Tuhan ngarahkan aja. Yang penting value-nya dapat gitu ya. Ilmu pengetahuannya dapat. Nah, itu sih Mas yang pengen saya katakan Mas di sini bahwa mengapa kemudian saya memisahkan antara padi dan rumput itu dengan analogi ini, agar teman-teman tidak terjebak pada romantisme rumput gitu loh. Emang rumput nih cantik, tapi ingat yang kita kejar tuh padinya, gitu kan. Kalau teman-teman mengejar ilmu pengetahuan, trust me, saya kebetulan orang Muslim yang percaya bahwa Tuhan tuh bilang orang yang berilman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Tuhan. Nah, saya percaya betul pada hal itu. Jadi, saya sederhananya, pokoknya saya sholat, saya zakat, puasa, dan saya ngejar ilmu, sisanya tinggal Tuhan yang meninggikan derajat saya. Jadi, Tuhan yang akan mengirim saya beasiswa, Tuhan yang akan mengirim saya dapat ini, dapat itu perkara Tuhan. Tapi saya nggak pernah punya pikiran, ya Allah, saya pengen ke Eropa ya Allah, saya pengen ke Korea ya Allah, pengen ke Thailand ya, saya nggak pernah tuh mimpi gitu tuh. Yang saya selalu bilang dalam doa-doa saya, ya Allah, saya ingin jadi orang bermanfaat, yang berguna, yang ilmunya bisa digunakan untuk orang banyak, dan Tuhan bekerja dengan caranya. Mungkin rada retorika, tapi lagi-lagi kan di sini saya diminta sharing ya, jadi saya sharing apa yang kemudian saya rasakan, mungkin nggak sesuai dengan teman-teman, nggak apa-apa, saya nggak maksa, tapi saya selalu bilang bahwa kalau yang kita kejar ilmu pengetahuan, Tuhan akan bergerak dengan caranya sendiri untuk meninggikan derajat kita. Tapi kalau hanya yang kita kejar, misalkan maaf, Kak bisa foto-foto cantik di Melbourne misalkan, ya udah, ya foto aja udah, tapi kan ilmunya kadang bisa lepas. Terima kasih. Semoga menjawab. Kalaupun ada perspektif yang berbeda, nggak apa-apa, saya hargai. Semoga kita bisa saling belajar dari perspektif itu. Ya, makasih banyak ya, Kak. Ilmu yang bermanfaat juga termasuk amal jariyah, Pak. Yes, betul. Jadi, nah, kalau itu membawa manfaat untuk orang lain, itu akan selalu menjadi berkah untuk kita. Itu aja kuncinya, Mbak. Kita minta itu aja ke Allah, ke Tuhan tuh minta itu aja. Selebihnya Tuhan yang menggerakkan. Orang kan dunia ini punya Tuhan ya. Jadi Tuhan mau ngelempar kita ke Eropa, kayak ke Jerman, kayak ke Australia, kayak biarkan aja Tuhan bekerja dengan caranya. Kita fokus ke situnya aja, ke amal jariahnya. Kita mendukung. Yes. Itu ada Wiyarsen Halawa, angkat tangan. Nah kan? Itu angkat tangan kan ya? Tuh ada yang mau nanya? Kalau enggak aku yang nanya nih. Anissa Fikriani, ada yang mau nanya? Ini deh Kak, saya nih dari moderator yang nanya. Gimana Mbak? Saya mau nanya, ini sih Kak, kan pernah ke Korea kan kayak. Nah ini saya kebetulan lagi suka drama Korea. Yeah. Drama Korea yang sekarang itu kayak It's Okay Not to Be Okay. Nah kebetulan waktu saya lihat-lihat IG-nya Kakak, itu ada tuh tulisan itu. Terus ada. Nah, tapi tulisannya tuh lebih meaningful lagi. Nggak cuma sekedar mental health atau apa. Tapi intinya, jangan pernah kita mengukur produktivitas orang lain dengan kita, karena itu relatif. Yeah. Ukurlah diri kita dengan kita sendiri di hari kemarin. Jadi growth atau enggak gitu kan. Yeah. Nah, inti dari pertanyaannya itu gini, Kak. Gimana kalau kita udah berusaha, udah belajar, udah melakukan yang kita usahakan, tapi tetap gagal, gitu. Ini ada juga yang nanya, kalau kita capek itu gimana cara survive? Ya seperti gimana kita untuk nggak putus asa sih Kak? Ya, oke. Berarti pertanyaannya, saya jadi kayak motivator aja ditanya kayak gini. Gini teman-teman, ada satu buku judulnya Resilience. Menurut saya bagus, teman-teman bisa cari, saya lupa penulisnya siapa, 2016 di buku judulnya Resilience. Jadi dosen saya dulu pernah bilang gini, Indra, ada satu ilmu katanya, satu skill yang dimiliki orang-orang hebat katanya gitu. Apa coba? Saya bilang apa? Saya bilang IQ, saya bilang salah.
excuse kalau salah. Apa? Terus dia bilang gini, resiliensi atau ketahan malangan. Dia bilang gitu. Resiliensi atau ketahan malangan. Coba deh cari orang besar di dunia ini yang tidak tahan malang. Coba, gak ada. Nyaris semua pasti punya ketahan malangan yang kuat. Jadi, satu skill yang saya pikir perlu anak muda pelajari hari ini adalah ketahan malangan. Ketahan malangan artinya mampu menerima kegagalan. Dan kemudian berusaha untuk struggling kalau bisa bangkit. Itu ketahan malangan. Coba deh cari satu tokoh ya, siapapun lah, yang kemudian tidak ada ketahan malangan. Saya nggak ada. Jangan jauh-jauh deh Presiden Jokowi deh misalkan. Baru aja dilantik udah COVID. Kalau nggak punya resiliensi, apa nggak stres? Apa nggak stres itu? Kita hampir resesi, ya kan, ekonomi kita lagi turun gitu kan, terus dikritik sana-sini misalkan. Udahlah, pusing lah kepala. Tapi kalau tidak punya skill resiliensi, apa nggak stres itu? Jadi jangan dulu stres kalau kemudian cuma pacar selingkuh gitu ya. Kita belum ngerasain ngurusin 270 juta rakyat gitu ya. Saya pikir semakin besar seseorang, semakin besar tingkat resiliensinya. Oke. Nah, resiliensi ini adalah ketahan malangan. Nah, cara untuk menumbuhkan ketahan malangan pertama adalah mau menerima, acceptance. Jadi, apakah saya pernah capek? Sangat pernah. Ya nangis lah. Maksudnya nangis itu biasa. Saya punya terapi nangis. Saya kalau bisa sebulan sekali saya nangis. Untuk melembutkan kembali hati saya yang mungkin capek karena pekerjaan duniawi, dan saya sebulan sekali pasti saya terapi nangis. Jadi saya akan cari video-video yang bagus agar saya nangis tengah malam. Anyway, sebalik lagi, jadi acceptance itu penting. Apakah kemudian saya nggak pernah capek? Pernah. Semua orang pernah capek, teman-teman. Jadi ketika saya capek-capeknya gitu ya, ngurus event, balik ketika saya di Australia dulu, ketika saya ngurus event padet itu ya, beberapa teman angkatan saya kemudian mengundurkan diri dari kepanitiaan karena alasannya lagi mau fokus tesis, riset. Saya dalam hati ngomong gini, saya kan tesis juga ya. Saya bilang gitu loh. Saya itu riset juga loh. Tapi kalau saya mengundurkan diri kan apa nggak ambiar semuanya gitu ya. Apa nggak selesai semua perjuangan kita. Jadi saya nangis tuh pada saat itu. Ketika teman-teman saya keluar, hanya misalkan 2-3 orang panitia inti, saya nangis. Saya nangis kenceng-kencengnya. Tapi saya sadar bahwa, yuk bangkit yuk gitu loh. Artinya, trust me deh, orang-orang besar, orang-orang hebat lahir dengan resiliensi yang kuat gitu. Jadi kalau you bisa survive, semoga you tergolong orang yang kuat, semoga you menjadi orang yang besar minimal hatinya gitu ya. Jadi saya terima, besoknya saya udah bahagia, ya udah nggak apa-apa, panitia tersisa berapa, saya bilang oke, sekian, ya udah jalan yuk, saya cover, saya bilang gitu-gitu. Jadi yang pengen saya bilang ke teman-teman adalah kalau gagal ya terima aja gagal, dan itu manusia. It's okay not to be okay, itu it's okay. Jadi kalau kalian gagal, ya terima aja. Dan diterima dengan ikhlas ya, jangan dengan excuse ya. Terima aja dengan ikhlas. Bahwa ya udah gagal gitu. Kemudian PR selanjutnya adalah resilience kan. Survive nggak nih gitu dengan kegagalan. Nah, banyak mungkin dari kita yang terlalu lama di kegagalan, di fase kegagalan sehingga tidak resilient sama sekali. Nah, saya pikir anak muda hari ini harus kuat ya kan, resilience. Jadi kalau baru diputusin pacar, kemudian tidak makan 5 hari, waduh, kuat-kuat lah, jangan lemah ya, jangan lemah, karena PR kita nggak cuma itu gitu ya. Saya membayangkan PR kita itu ngurusi ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang ke depannya, dengan jabatan kita masing-masing lah, tugas kita masing-masing. Dan kalau kemudian kita menjadi orang yang lemah dan tidak bisa resilience, nggak salah ya jadi orang lemah ya, dan namun tidak bisa resilience, sakit lah, saya pikir itu sulit sekali. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak, gagal biasa, saya pikir gagal ya resilience, artinya bangkit lagi. Apakah dengan cara yang sama? Ya bisa jadi enggak. Misalkan Mas Indra, saya udah nyoba beasiswa ini gagal, nyoba beasiswa ini gagal. Gimana solusinya Mas? Ya saya tanya lagi, kamu masih mau beasiswa lagi nggak? Masih Mas, ya coba lagi lah. Kan gitu kan, simpel aja sebenarnya. Coba lagi lah. Kalau gagal lagi Mas, ya coba lagi lah. Sampai kamu benar-benar ngerasa kayak, Mas, nampaknya aku nggak harus beasiswa deh. Yaudah, berarti kamu udah menerima. Itu namanya acceptance. Dan you resilience. Dan you, Mas, aku pengen bisnis aja, yaudah, do it. Nah, kadang banyak dari kita yang ngerasa kayak, aduh, gagal terus nih, aku nampaknya Tuhan tidak sayang, dan seterusnya. Nah, menurut saya itu adalah excuse dari lemahnya resiliensi kita.
Jadi menurut saya pernah gagal, saya juga pernah ditolak program dan seterusnya, dan teman-teman saya, ini kisah lucu ya. Saya itu lulusan terbaik SMA ya teman-teman. Lulusan terbaik SMA, saya dapat beberapa universitas yang masuk tanpa tes gitu ya. Tapi suatu hari orang tua saya pengen saya kuliahnya di Pontianak saja, nggak di Jawa. Karena waktu itu tesnya di Jawa, kampus yang terima saya di Jawa ya. Saya itu ngeremehkan. Saya bilang ini gampang lah. SNMPTN itu kecil lah. Saya kira orang soalnya gampang. And you know what teman-teman, saya gagal loh. Jadi saya itu gagal SNMPTN. Lulusan terbaik di sekolah terbaik, gagal SNMPTN, dan hanya satu-satunya di kelas. Itu muka saya itu rasanya mau hancur, mau remuk, mau malu, karena nggak ada muka lagi saya. Tapi kemudian saya sadar bahwa, kenapa kemudian saya gagal, menurut saya sampai hari ini saya ngerasa itu faktor non-teknis. Saya ngerasa soalnya gampang banget, saya bisa menyelesaikan dalam waktu cepat. Kenapa saya gagal? Saya ngerasa karena saya meremehkan. Saya ngerasa saya sok pintar, sok pintar lah ya, dan akhirnya Tuhan menggagalkan saya, dan saya menerima itu. Dan dari situ saya belajar bahwa, Ndra, dimanapun posisimu, you harus stop humble. Dari situ saya belajar untuk menjadi manusia yang selalu humble gitu. Karena saya pernah merasakan kegagalan yang secara hitung-hitungan itu nggak mungkin, tapi saya pernah melakukan. Jadi, acceptance adalah kunci, setelah itu resilience. Ya, yang hari-hari saya lakukan pasca itu, ya saya malu banget lah. Malu banget ketemu teman-teman, ketemu guru tuh malu banget rasanya, nggak lulus SNMPTN satu-satunya ya. Tapi kemudian saya sadar bahwa Tuhan selalu punya jawaban, dan ya finally saya ikut tes mandiri dan finally lulus dan menjadi seperti ini gitu. Jadi saya pikir kalau saya dulu ikut SNMPTN kemudian lolos, atau mungkin saya ikut yang tanpa tes, mungkin saya nggak bisa jadi seperti ini gitu ya. Jadi setiap itu pasti ada hikmahnya, setiap kegagalan harus disyukuri dengan rasa hati yang terbuka. Saya pikir itu sih Mbak Dinda. Jadi value yang tadi kakak ceritakan kan banyaknya tadi tentang beasiswa bla 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 bla, tapi sebenarnya di balik itu semua kakak pernah gagal gitu ya. Sekali, Iya, dua kali, saya pasti sebenarnya pernah. Tapi tidak untuk menangisi kegagalan itu. Iya. Jadi tangisi Oke, ada yang mau nanya lagi? Iya, cuman tidak terpuruk gitu Kak. Antara milih terpuruk atau bangkit. Iya. Kita pilih terpuruknya, kasih deadline. Iya, betul. Mau 2 hari atau 1 hari aja seperti itu. Iya. Tuh. Halo Kak, masih ada nggak ya waktunya? Oh, boleh. Gini nih Kak, tadi kan Kak Indra bilang ya kita semua punya 24 jam yang sama. Nah, bagaimana kita menggunakan 24 jam yang kita punya? Nah, kebetulan saya nih kuliah sambil kerja. Nah, jadi saya tuh punya harapan yang besar nih sama pendidikan saya, tapi saya kuliah aja dengan tenaga sisa. Nah, menurut Kak Indra gimana tuh buat kayak teman-teman yang kayak saya gitu, yang kuliah sambil kerja gitu? Menurut saya, teman-teman yang kuliah sambil kerja itu adalah orang-orang yang selangkah lebih maju menggunakan waktunya tuh. Serius. Karena pada saat kalian kerja, banyak teman-teman yang lain itu kerjaannya nonton. Kerjaannya ngerokok misalnya nggak jelas gitu ya, ngabiskan uang gitu ya, atau apalah gitu, hangout yang ngabisin duit gitu misalkan, banyak loh. Jadi menurut saya teman-teman yang sudah bekerja, menurut saya mungkin di mute tuh siapa tuh, itu ada yang pakai speaker mungkin ya. Nah, kalau misalkan teman-teman seperti saya, jadi orang-orang yang bekerja sambil kuliah menurut saya adalah orang-orang yang menggunakan 24 jam dengan baik. Justru kalian menggunakan waktu kalian dengan baik menurut saya. Jadi kalau kalian nanya gimana caranya, justru yang lain bertanya ke Mbak, gimana caranya kuliah sambil kerja gitu loh. Karena banyak yang nggak bisa. Satu. Jadi itu hal yang pertama patut disyukuri ya. Karena banyak orang pengen kuliah sambil kerja tapi nggak bisa. Kedua, kalau Mbak tadi terinspirasi gara-gara saya, karena saya tadi aktivis dan seterusnya, terus Mbak ngerasa bahwa itu idealnya mahasiswa, Mbak salah. Mbak salah. Nggak ada mahasiswa yang ideal. Nggak ada mahasiswa yang ideal. Saya jadi mahasiswa berprestasi juga bukan ideal. Itu kan karena permintaannya kerja. Tapi apakah dalam sudut pandang orang tua Mbak itu nggak ideal? Belum tentu. Apakah dalam sudut pandang orang tua saya ideal? Belum tentu juga. Dari sudut pandang Kemenristek, saya terus prestasinya sudut pandang itu saya ideal, tapi apakah bagi masyarakat saya ideal? Belum tentu. Nah, jadi
kalau Mbak kemudian bertanya itu gara-gara dengan dunia organisasi, dengan menghabiskan waktu banyak untuk belajar di luar dan seterusnya, coba pikir lagi deh, apakah itu yang Mbak tuju? Karena saya justru iri dengan Mbak yang bisa bekerja. Karena saya dulu juga pengen bekerja, cuman nggak bisa. Ujung-ujungnya saya lakukan, saya sambil bisnis. Saya jual-jual buku, waktu itu saya jadi guru les, gitu. Itu yang saya lakukan, tapi nggak bisa full time bekerja. Karena nggak ada yang mau nerima saya. Gitu. Kalau ada mungkin saya lebih senang gitu ya. Karena nggak ada. Jadi satu sisi, kalau justru teman-teman coba belajar dari Mbak ini. Dia bisa bekerja sambil kuliah, itu keren loh menurut saya. Jadi ketika lulus tuh dia dapat dua-duanya tuh. Ilmu kuliahnya dapat, ilmu pengalamannya dapat. Karena trust me, saya punya lembaga Mbak ya, beberapa bisnis lah misalkan. Ketika saya rekrutmen, pengalaman saya, mereka-mereka yang IPK-nya tinggi, rata-rata ya, yang saya alami ya, kurang bisa bekerja dengan baik. Itu saya alami sendiri. Justru mereka yang IPK-nya biasa-biasa saja, justru bekerja bagus loh. Itu saya juga belum tahu tuh risetnya kenapa ya. Cuman dari pengalaman saya ketika saya buka aplikasi, kemudian pendaftar, saya membandingkan tuh, oh ini IPK-nya dari tinggi di kampus gede, tapi nggak well perform. Ini kampusnya biasa, IPK-nya biasa, tapi perform. Jadi menurut saya, beruntunglah teman-teman yang kemudian bisa sambil bekerja, karena kalian ngerti environment bekerja. Karena banyak orang-orang yang lulus dari kampus dengan IPK tinggi, tapi mereka ngerasa bahwa dunia kerja itu sama kayak dunia kampus mungkin. Jadi belum terbiasa dengan pace-nya, dengan environment-nya. Justru itu, Mbak. Ketika Mbak nanya ke saya gimana cara bagi waktunya, dengan Mas, saya di kuliah itu karena udah capek, Mas. Ya itu lagi, saya bilang itu kompromi. Ya kan? Itu kompromi loh, Mbak. Itu kompromi, karena Mbak memilih itu, dan itu nggak bisa disesali. Itu kompromi, dan kita harus menerima. Kan tadi di slide saya bilang bahwa untuk mencapai tujuan kita harus kompromi, dan tujuan Mbak adalah saya pengen kuliah sambil kerja di mana saya bisa membiayai kuliah saya, misalkan ya komprominya adalah mungkin ketika kuliah Mbak udah capek, ketika kuliah Mbak udah lelah, tapi kompromi. Kalau saya jadi Mbak, saya akan manfaatkan waktu saya untuk belajar. Misal sebelum tidur atau bangun pagi-pagi banget. Nah, itu waktu terbaik tuh. Jadi ada salah satu mentor saya bilang, ada 2 waktu golden yang orang lain jarang make. Apa tuh? Sebelum tidur dan bangun pagi. Itu kunci. Karena jarang orang sibuk di waktu itu. Orang mau tidur itu pasti ngeliat handphone, tapi jarang orang mau tidur itu belajar. Coba kamu pakai waktu. Oke. Orang bangun tidur juga sama. Orang bangun tidur paling leyeh-leyeh gitu ya. Coba kamu pakai bangun tidurmu untuk belajar. Dan saya buktikan. Jadi 2 golden times itu saya pakai, karena ketika waktu jam 9 sampai jam 5 itu menurut saya ya semua orang melakukan hal yang sama gitu ya. Orang aktif di jam itu biasa. Tapi orang yang mau aktif di jam 9 sampai jam 11 atau jam 5 subuh sampai jam 7 pagi itu menurut saya super. Nah, coba Mbak pakai waktu itu untuk belajar lebih. Jadi kalau Mbak nanti ngampusnya capek, ya nggak apa-apa, itu kompromi. Saya respect banget. Tapi kemudian kalau Mbak ngerasa, Mas, saya pengen kuliah saya agar lebih bagus, Mas, IPK saya meningkat, ya udah kalau Mbak tujuannya agar kuliahnya lebih baik, misalkan ya udah nggak apa-apa, kuliahnya capek, tapi setelah kuliah tidur bentar, bangun deh jam 1, jam 2, jam 3 misalkan belajar. Tidur lagi misalkan, bangun lagi subuh misalkan jam 5, jam 6 itu belajar. Itu adalah cara saya kalau jadi Mbak untuk berkompromi. Semoga jawabannya membantu ya, walaupun mungkin kurang berkenan. Saya nggak punya jawaban pasti, lagi-lagi hidup nggak ada yang hitam putih, tapi saya memberikan jawaban dalam perspektif saya bahwa, again, hidup adalah masalah kompromi. Orang yang bisa sukses menurut saya bukan orang yang bisa menentukan mana hitam mana putih, tapi bisa survive di zona abu-abu atau di ruang gray area. Dan Mbak saat ini berada di gray area, it's just the matter of time. Kalau Mbak bisa survive, saya pikir Mbak akan menjadi orang yang jauh lebih sukses sih, saya pikir. Itu mahal sekali pengalamannya soalnya. Ya, terima kasih Kak Indra. Thank you Mbak Ellen. Baik. Oke, ada yang mau nanya lagi? Satu pertanyaan terakhir deh. Nanya boleh gak, Kak? Boleh? Kan juga nggak apa-apa kalau emang banyak nanya. Oh, kalau mau, iya, saya katanya kakak kan ada kerjaan, Kak. Jadi Nggak, aku udah terlanjur basah ini. Oh iya, siap. Ayo yang tanya. Tadi Agustin. Ya Kak, aku mau nanya. Kak Indra, sebelumnya perkenalin nama aku Agustin.
Nah, Halo, dari Agustin. ya Kak, nah dari slide yang pertama tadi sih aku pengen nanyainnya, kan pas di awal-awal Kak Indra bilang jalan itu perpustakaan kan Kak. Nah, Ya. di situ juga Kak Indra bilang Kak Indra kenal sama satpam, tukang sapu, atau parkir yang lainnya gitu yang menurut aku kerjanya di jalanan gitu Kak. Nah, berarti di situ Kak Indra tukar cerita kan sama yang kerja di jalanan. Nah, apa yang Kak Indra dapat dari orang-orang tersebut? Apa kayak misalnya dari cerita orang-orang tersebut Kak Indra menerapkan dalam kehidupan Kak Indra gitu untuk perjalanan Kak Indra? Itu Kak. Oke. Teman-teman, saya lagi baca buku ini. Judulnya, aduh nggak bisa dilihat nih. Gimana ya? Ya. Oh, nggak bisa lihat gara-gara background. Anyway, ini judulnya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini adalah buku sejarah bagaimana PPI hari ini terbentuk. Jadi, secara genealogis, secara kultur, PPI itu udah ada dari tahun 1920-an mungkin, atau 1910-an, saya lupa berapa. 1908 bahkan, 1908. Itu PPI terbentuk secara gen. Nah, yang kemudian mencetak menjadi PPI seperti hari ini, ada PPI Dunia, PPI, mungkin bisa di-quit Mbak Hairunisa, di-mute. Hairunisa, tolong ya. di-mute. Oke. Tolong di-mute. Mbak, tolong dibantu, bisa nggak? Hairunisa, tolong di-mute. Oke, lanjut ya. Nah, ternyata saya belajar sejarahnya, kenapa kemudian Hatta adalah salah satu pelopor pembentuk PPI hari ini. Ketika dia kuliah di Belanda. Dan trust me, kenapa kemudian Hatta membentuk PPI? Bukan karena dia kayak ngerasa, oh kita di Belanda nih, yuk kita buat perkumpulan yuk. Bukan. Tapi semangat dia untuk melawan penjajah. Itu yang membuat dia membentuk akhirnya PPI. Jadi PPI itu awalnya adalah sarana berjuang untuk melawan penjajahan di Indonesia lewat gerakan mereka yang ada di di Belanda waktu itu, di Eropa. Nah, it's just background ya kenapa saya baca ini. Nah, jadi kalau ditanya kemudian kalau Hatta kemudian nggak di Belanda, apakah dia kemudian bisa berkontribusi sejauh itu? Saya pikir belum tentu. Justru yang membuat Hatta menjadi seperti ini karena beliau dikirim ke Belanda dan belajar dari environment Belandanya. Jadi Hatta itu teman-teman belajarnya ekonomi. Jadi kalau dia cuma linear, dia ya mungkin balik-balik jadi dosen ekonomi, udah gitu. Iya kan? Profesor ekonomi selesai. Tapi kan kita kenal Hatta sebagai bung besar gitu ya, sebagai proklamator gitu kan. Bukan karena dia mempelajari ilmu ekonomi, tapi karena dia belajar dari masyarakat Belandanya waktu itu. Nah, saya juga pengen seperti itu gitu loh. Ketika S1 dan S2 saya pengen kayak gitu. Saya nggak pengen sekadar cuma dapat ilmu di kelas gitu loh. Saya belajar dengan tadi kalau Mbak nanya, Mbak, terus Mas Indra apa yang dipelajari dari satpam? Banyak, Mbak, serius nih. Karena saya anak sekretariat ya, karena saya dekat dengan penjaga kantin, tiap malam saya pasti dapat makanan sisa di kantin. Oh, itu ilmu mahal lah itu. Mahasiswa IPK 4 nggak bisa dapat kayak gitu, hanya saya yang bisa. Karena dia membagian makanannya jam 9 malam, saya tahu. Jadi jam 9 malam kan makanan tuh nggak habis tuh pasti tuh. Yang macam-macam lah, nasi goreng lah, apa segala kan nggak habis. Pasti dikasih ke mahasiswa. Ya saya ngambilin. Nah ilmu-ilmu gitu, mahal menurut saya. Kalau saya nggak punya kedekatan, saya nggak bisa dapat kayak gitu-gitu tuh. Nah, dan lain-lain, kayak misalkan dengan satpam misalkan. Jadi mahasiswa itu sebenarnya nggak boleh tidur di kampus misalkan. Karena saya dekat dengan satpamnya, saya bilang, Pak, udah pinjam kelas lah, saya tidur di kelas. Itu dibolehkan. Kayak gitu-gitu. Ada hal-hal informal yang sebenarnya banyak manfaatnya kalau kita membangun relasi dengan banyak orang. Dan tentu kita nggak bisa expect mereka hidup dengan value kita gitu ya. Pak, saya ini mapres gitu. Bapak harus dengan rumus dan teori yang ngapain. Ketika kita bicara dengan satpam, rendahkanlah diri kita dan masuk ke dalam alam pikirnya. Ketika kita ngobrol dengan penjaga kantin misalkan, ngobrollah dengan bahasa mereka. Intinya adalah masuklah ke dalam ruangan mereka, kemudian pelajari apa yang mereka pikirkan. Pasti ada benefit yang bisa kita ambil dari mereka. Itu pengalaman saya secara teknis ya, misalkan polisi misalkan, walaupun kemudian saya demo kemudian dijaga polisi gitu ya, tapi saya sering kan setiap demo kan harus melampirkan surat izin polisi ya.
Jadi nggak bisa demo ujuk-ujuk, nggak bisa. Kita harus izin ke polisi. Jadi ke Polres. Itu kenal Polres yang saya itu. Indra, apa lagi mau demo ya? Nah, iya Pak, ini mau demo. Oh ya, hati-hati ya segala macam gitu. Jadi maksud saya adalah apa yang dipelajari Mas dari mereka banyak banget, tapi ilmu hidup gitu. Ilmu hidup yang dosen-dosen saya nggak ngajari. Dosen saya nggak pernah ngajari gimana cara dapat makanan jam 9 malam, misalkan. Nggak pernah ngajari. Dosen saya nggak pernah ngajari gimana caranya bisa tidur di kampus untuk rapat sampai besok pagi, nggak pernah. Itu saya pelajari justru dari orang-orang yang seperti itu. Satpam, yang polisi, ya penjaga, segala macam. Dan sampai hari ini seperti itu. Ketika saya master S2 pun, saya dekat dengan semua orang, bahkan penjaga library, dengan penjaga KBRI, gitu. Saya belajar banyak hal, gitu. Misal ketika membuat event catatan Najwa Ghost Melbourne, jangan dibayangkan membuat event di luar negeri sama kayak di Indonesia. Enggak. Luar negeri itu ribet sekali. Kita harus bayarin asuransi semua peserta. Kok di Indonesia? Nggak pernah kita bayarin. Mbak pasti pernah buat event ya? Nggak pernah kepikiran kan kalau peserta meninggal, Mbak gimana? Nggak pernah kepikiran dong. Nggak pernah, kita nggak pernah ngurusin asuransinya kan, ya meninggal aja, kalau dia sesak napas, tapi kalau di Australia nggak bisa, kita harus make sure semua yang hadir terjaga keselamatannya. Nah, maka saya harus asuransiin mereka tuh. Nah, ilmu asuransi saya dapat di mana? Luar negeri. Saya tanya dong dengan warga-warga Indonesia di sana. Nah, jadi hal-hal non-teknis, saya banyak belajar dari mereka justru ketika saya bergaul dengan orang-orang non-academics. Gimana caranya manggil polisi di Australia untuk jaga keamanan. Itu belajar di mana? Nggak bisa di Google itu. Itu nggak bisa di Google. Itu justru saya dapatkan dari bertanya dengan staf KJRI sambil ngopi misalkan, gimana nih untuk ngurus izin keramaiannya gitu. Oh gini, Dra, jadi ngurus gini. Nah, hal-hal kayak gitu menurut saya teman-teman itu hal-hal yang mahal. Hal-hal yang nggak ada di ruang kelas. Nah, saya tuh selalu menekankan itu pentingnya hal-hal semacam itu bagi teman-teman. Karena balik lagi kayak pertanyaan Mbak Ilen tadi, Mbak Ilen, trust me, banyak anak-anak yang hafal rumus, Mbak. Hafal teori itu banyak. Tapi ketika mereka disuruh, tolong dong, minggu depan kita harus presentasi, tolong kamu buatkan ini, kamu coba lobby Bapak ini. Pasti gugup tuh, banyak yang gugup. Karena nggak biasa. Ya. Atau, tolong dong, besok kita akan discuss dengan kementerian ini, tolong kamu bahas ini ya, kamu masuk dalam perspektifnya ini misalkan. Kalau nggak siap dengan hal kayak gitu, bingung. Nah, banyak mahasiswa yang kemudian hanya terfokus pada hal-hal akademik saja, dan dia rasa dunia itu akademik. No, saya bisa bilang tidak, teman-teman. Dunia itu jauh dari kata akademik. Mbak lah yang udah ngerasa kerja di BUMN, anak BUMN, berapa persen sih teori dan praktek kan pasti beda kan. Makanya kemudian kalau kemudian kita hanya beranggapan bahwa teori hanyalah mahadewa gitu, teori mahadewa, salah banget ya. Justru praktek yang justru berperan penting. Teori penting, tapi kemudian praktek jauh lebih penting. Itu yang saya belajar dari orang-orang non-academics itu, Mas. Saya pikir demikian. Jadi kita menemukan gut point-nya juga, tahu cara untuk ngobrol dengan mereka, apa yang bisa kita dapatkan tuh bisa kita bikin juga. Iya, benar banget. Makasih Kak Indra. Sama-sama. Selanjutnya mungkin ada mau nanya lagi? Oke. Udah? Dani? Ada lagi? Di chat juga nggak ada ya. Udah sih, Kak. Oke. Nah, sebenarnya saya mau nanya, tapi ini mungkin sedikit lebih simpel sih, Kak. Ya. Ketika kita sudah masuk ke sebuah, ini ngomongin pendidikan, kita sudah masuk, mungkin Kakak, mungkin ada orang lah yang merasa kita itu masuk ke jurusan yang salah, bukan jurusan yang salah, masuk kuliah, salah jurusan nih, gitu. Nah, itu gimana sih cara kita mengetahui potensi diri kita sih, Kak, untuk tahu di saat kita merasa kita salah jurusan? Ya. Jadi itu, saya tuh kemarin membaca buku karangan Norman Deutsch, judulnya The Brain That Changed Itself. Jadi ada teori namanya brain plasticity. Jadi brain plasticity itu adalah sebuah keniscayaan untuk kita berubah. Sederhana gitu, Mbak. Jadi ada kisah seorang laki-laki yang kemudian kecelakaan, tangan kanan diamputasi, dan dia tidak bisa move on dari tangan kanannya. Tapi kan the life must go on, ya. Jadi dia harus belajar lagi gimana caranya makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan setelah 6 bulan, pada akhirnya, dia bisa main tenis loh bahkan dengan tangan kiri. Finally, setelah 6 bulan.
Nah, yang penulis buku itu seorang neurolog bilang bahwa ternyata otak itu punya brain plasticity, jadi kemampuan untuk adaptasi, kemampuan untuk berubah. Nah, saya tuh dilema gini ya. Ada teman-teman yang bilang salah jurusan tapi di semester 5 atau semester 6 gitu ya. Saya tuh jadi kadang-kadang mikir juga, ini kok nggak berubah-berubah otaknya ya? Maksudnya kok nggak adaptasi ya? Masa udah semester 6, ini bukan 6 bulan, gitu loh. Jadi menurut saya kalau wajar kalau salah jurusan itu masih di semester 2, semester 1, ini wajar salah jurusan, wajar banget. Tapi kalau udah semester akhir salah jurusan, ada yang salah deh nampaknya, serius deh. Karena secara naluri manusia itu cenderung berubah. Walaupun kemudian kita nggak senang misalkan dengan jurusan X ya, tapi kalau kita udah melaluinya sampai 2 tahun, 3 tahun, secara naluri, kita akan terbentuk sikap kita dan menghadapi itu. Jadi untuk teman-teman yang salah jurusan, menurut saya ada 2 masalahnya. Pertama, adanya mind block gitulah, adanya jadi kalau dalam teorinya di buku tersebut ada namanya the ghost hand theory, Mbak. Ghost hand theory itu si tangan kanan ini masih dirasakan oleh si pemiliknya, padahal udah putus ya, udah nggak ada. Tapi dia terus meratapi. Nah, orang-orang yang kayak gitu itu terjebak dalam ghost hand theory. Jadi dia menganggap tangannya masih ada, ghost hand, tangan hantu ya. Nah, sama kayak kita kehilangan pacar misalkan. Kalau kita nggak bisa move on, ya kita akan terus terjebak dalam ghost hand theory gitu loh. Nah, sama kayak teman-teman yang kemudian salah jurusan. Kalau kalian paksakan, tapi kemudian terjebak dalam ghost hand theory, ya nggak akan move on. Akan ngerasa salah jurusan terus sampai semester 6, gitu, semester 7. Tapi kalau dari awal ngerasa salah jurusan dan kemudian kalian cabut, atau kalian terima kenyataan bahwa kalian masuk ke jurusan tersebut dan terbuka hati kalian, kemungkinan besar ya, saya bisa bilang secara teori, kalian akan berdamai kok dengan situasi. Seriously, kalian akan berdamai kok. Karena tadi lagi, teori brain plasticity, otak itu punya potensi untuk beradaptasi, Mbak. Termasuk passion ya. Otak punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kalau hari ini Mbak nggak suka let's say game misalkan, Mbak nggak suka game, tapi Mbak saya culik, Mbak saya cemplungin ke arena game, Mbak nginep bareng mereka setahun, Mbak bisa jadi gamer loh. Seriously, itu kapasitas yang diberikan Tuhan ke kita untuk beradaptasi. Jadi otak kita tuh lentur sekali. Itu hal yang menurut saya nggak bisa didapatkan makhluk lain selain manusia ya, kelenturan otak itu. Jadi saya berpikir kalau salah jurusan ada dua hal. Pertama, dia tidak acceptance dengan itu, bisa jadi. Jadi mendongkol tapi bertahun-tahun loh. Ngapain mendongkol tapi bertahun-tahun gitu loh. Ngapain rejection bertahun-tahun gitu. Menurut saya terima saja kita di jurusan yang mungkin tidak sesuai kemauan kita dengan banyak macam faktornya ya. Bisa jadi tekanan orang tua dan seterusnya. Lagi-lagi ya saya nggak judgement ya. Lagi-lagi banyak faktor. Coba berdamai. Tapi kalau misalkan di awal-awal dan masih bisa keluar dan masih bisa pilih jurusan, saya pikir keluar jauh lebih baik. Itu lebih ke masalah ketenangan hati ya, ketenangan hati. Saya pikir itu sih jawabannya, Mbak. Terima kasih Kak Indra. Nih, mungkin sebelum ditutup karena udah jam segini ya. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement nggak Kak? Berarti intinya move on agar tidak diiming-imingin dengan ghost hand ya Kak. Iya, benar. Jadi ghost hand itu selalu ada di manusia, selalu ada, dan itu wajar. Misalnya gini deh, ya kita jangan kita diamputasi deh, tapi kehilangan seseorang ya. Pasti ada rasa. Biasanya pagi ini dia di sini gitu. Misalnya kita baru putusin pacar tuh biasa jam segini dia nelpon. Pasti ada tuh ghost hand kayak gitu. Dan itu katanya naluri ya. Otak emang seperti itu. Tapi kemudian butuh proses agar dia dilenturkan ulang membuat sebuah habit yang baru. Jadi tujuan kita move on bener untuk menghindari ghost hand. Saya sepakat. Tapi jangan nganggap ghost hand tuh salah ya. Itu naluri ya. Makanya kemudian saya bilang tadi galau itu nggak apa-apa, tapi ya ada kadarnya gitu loh. Jadi kalau kemudian ada orang bilang, jangan galau, jangan sedih, saya pikir dia lagi promosi untuk tidak menjadi manusia deh. Karena manusia itu pasti sedih, pasti galau, dan seterusnya. Justru saya pikir galau dan seterusnya, saya bilang tadi, saya punya terapi nangis. Sebulan sekali saya harus nangis, agar saya menjadi manusia. Justru kalau saya nggak nangis-nangis, ada yang salah tuh. Keras sekali berarti hati saya itu. Jadi, nggak salah dengan galau, nggak salah dengan sedih, nggak salah dengan kegagalan. But the problem is gimana cara kita menghindari ghost hand itu sih. Closing statement ya, oke, good. Apa ya closing statement? Bacain chat nih. Closing statement. Berarti kelar ya, ini saya closing statement ya?
Tadi ditawarin nggak ada yang nanya sih. Oke. Apa? Saya bingung, saya nggak nyiapin closing statement, orang presentasi saya buat 10 menit sebelum kok. Apa ya closing statement-nya? Oh iya deh, paling ini deh, paling saya pengen bilang mengamplifikasi apa yang saya tulis tadi, bahwa teman-teman fokuslah pada nilai. Ya, apapun yang kita tuju, fokus pada nilai. Kalian boleh studi lagi S2, tapi nilainya apa? Kalian boleh pengen pindah kerjaan, tapi value-nya apa? Kalian boleh mencapai goal kalian setinggi apapun, but then value-nya apa? Nilainya apa? Dengan berfokus ke nilai, teman-teman, maka hidup kita akan enteng kok, seriously. Tuhan akan bergerak dengan caranya, semesta mendukung dengan caranya, tapi kita tidak pernah ragu, karena kita tuju nilai. Jadi teman saya itu, nggak lolos beasiswa, LPDP, padahal salah satu mapres berprestasi di kampus gede lah di Indonesia, dengan segala prestasinya, dan dia nggak lolos LPDP, dan dia bahkan bilang gini, Mas Indra, apakah aku nggak diharapkan Indonesia? Dia bilang gitu. Saya bilang, fokuslah pada nilaimu, saya bilang. Kamu kan pengen S2 kan, iya Mas, ya udah fokus nilai, dan akhirnya nggak lama dia keterima beasiswa Australia, lewat beasiswa Australian Awards. Jadi secara eksternal, secara ekstrinsik beasiswa berbeda, tapi secara value sama. Makanya saya bilang teman-teman, tapi kalau kalian udah ngebet LPDP doang gitu ya, pasti kalau gagal pasti sakit banget. Nah, karena teman saya tadi fokus ke value, ketika dia gagal, kemudian dia ngerasa bahwa ya udah nggak apa-apa, yang gagal bukan value-nya. Value-nya tetap, dia pengen S2, pengen jadi manusia bermanfaat, pengen nambah ilmu pengetahuan, itu value-nya, titik. Caranya gimana? Ya udah fleksibel. Tapi dia nggak pernah terfokus pada value-value ekstrinsik, kayak beasiswanya harus ini, harus negara ini, dan seterusnya. Nah, jadi dengan cara itu kita bisa menjadi manusia yang lebih ikhlas, lebih terbuka, lebih dewasa. Itu sih menurut saya salah satu cara, konklusi saya, bagaimana cara saya menggapai mimpi-mimpi saya, karena saya sejujurnya, saya nggak punya cara gimana saya mencapai. Jadi cara untuk menggapai mimpi adalah saya tidak punya cara untuk menggapai mimpi. Yang saya lakukan adalah saya nge-set value saya, dan saya kejar value saya, Tuhanlah yang bantu saya dengan berbagai macam caranya. Saya pikir itu. Baik, Kak. Sangat menginspirasi sekali. Semua harus fokus pada value-nya, jangan sama aksesoris-aksesorisnya. Itu. Siap. Ini sebelum ditutup, boleh nih para peserta udah ada yang berkegiatan yang lain, boleh para peserta on kamera dulu, kita mau foto bersama dulu. Boleh on kameranya. Nah gitu dong, ternyata cakep-cakep gitu loh. Dari tadi kita aja berdua ya. Ya, mereka nggak bosan apa ya lihat kita. Oh, ada yang santai, rebah-rebahan, baring-baring gitu. Sebenarnya kita juga rebah-rebahan nih. Pikir kita nggak pengen atau rebahan. Udah, Mbak dihitung, Mbak. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Halo. 3. Oke. Udah capture kan ya? Belum. Udah, siap. Thank you teman-teman ya. Saya izin pamit, sehat-sehat di sana, jaga kesehatan ya. Kalian boleh deh percaya konspirasi terserah, tapi please jaga kesehatan ya. Please jaga kesehatan. Jadi pakai masker, jaga jarak ya. Semoga teman-teman sukses dengan mimpi masing-masing. Bye-bye, saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cak bener nih kok Doni. Makasih Kak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow kita ya, tetap follow. Oke, makasih Kak. Oke. Makasih Kakak selalu. Makasih Kak, makasih. Fallback ya.
Makasih, Kak. Ini boleh langsung izin keluar ya, Kak? Boleh. Jadi Makasih, catat. Kak. Iya.